Terima kasih. Mohon maaf ya guys karena ada masalah tadi jadi waduh jadinya malah ke hambat nih guys. Ya. Oke teman-teman, sorry guys, selamat bergabung lagi buat teman-teman yang baru join gitu ya, baru gabung lagi tadi ada masalah sedikit guys terkait teknis ya. Jadi oke selamat bergabung Bang Saragi, Bang username ya. Bang Billy Property ya, selamat bergabung ya. Sorry guys tadi ada kendala teknis biasa lah ya. Namanya juga guys. Oke, silakan teman-teman yang mau tanya-tanya silakan tanya ya. Kalian selamat datang Bang Ebi Bau ya. Gimana teman-teman? Udah merah, menarik ya. Marketnya merah, harusnya cuan gitu kan. Seperti biasa tadi kita sudah sampai di mana tadi ya? Tadi sampai kalau nggak salah masih sepi nih Bang. Iya, bantu share-share Bang, bantu share-share ya. Soalnya baru baru on nih. Baru on, baru online lagi ya setelah libur sekian hari ya. Jadi Bang sama IPO yang kemarin masih ada nggak? Tinggal PRDL ya. Saya kan cuma ikut dua ya, Jelly sama PRDL ya. Jelly-nya udah take profit, PRDL-nya aja belum ya. Bang Chan izin tanya TPI atau ini apakah cocok atau aman untuk di swing ya? Kalau rules abangnya sama seperti saya gini ya, kalau abang sama seperti saya ini, rules yang ini, yang abang pakai ini, misalnya sama persis seperti saya ini, ya, eh, kita akan lihat sahamnya gitu ya. Apakah nanti abangnya punya gambaran gitu ya terkait saham ini gitu ya. Nah kita simpel aja kita contoh misalnya si siapa namanya nih sahamnya itu misalnya tadi kita fokus ke TPIA gitu ya misalnya TPIA gitu kan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kita cek gitu ya. Nah, Abang sesuaikan sama rules yang tadi saya sampaikan gitu kan. Bahwasanya apakah saham-saham ini masuk gitu di area masuk di bagian yang masuk Abang untuk di trading kan gitu ya, di swing gitu. Nah, seperti kalau kita lihat ya, kalau saya sendiri secara fundamental itu sebenarnya saat ini TPI justru menarik guys karena Q1-nya udah keluar nih. Ini baru keluar nih, jelas nih baru keluar ya. Ini dia dapat profit gitu ya dan net income-nya lumayan besar sampai profit 2,4 triliun ya. Kita perhatikan di sini. Nah, di sini market cap-nya masih oke, free float-nya oke. Nah, memang secara valuasi masih oke sebenarnya. Cuman di sini aja nih PR-nya ya, price book value-nya ya. Price book value-nya Bang User memang perhatikan di sini udah 3 ya. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini Abang temukan di saham-saham yang mungkin Abang pengen trading di situ gitu ya. Nah, itu perlu Abang perhatikan karena apa? Ini akan mempengaruhi nanti harganya gitu di jangka depan gitu ya, di jangka yang akan datang gitu. Nah, seperti itu kira-kira Bang ya. Jadi kayak gitu ya. Pandangan saya terkait misalnya eh, kita ingin trading di suatu saham gitu ya. Kalau saya kayak gitu Bang ya. Saya lebih kayak gitu pandangannya ya. Kira-kira gitu ya. Lanjut Bang, masih bantu guys tap-tap layar guys ya. Ini
Ini komentarnya sedikit banget guys, karena mungkin yang baru masuk sedikit ya. Udah upgrade nih bang screenernya. Screening tadi kita perhatikan tadi ya, tadi kalau nggak salah. Ini kan saya pakai seminggu tadi ya. Kita lihat seminggunya dulu ya. Nah seminggunya ini saya belum cek ya hari ini ya, karena saya baru juga baru mantau market juga baru hari ini ya, karena tadi merah gitu, jadi saya coba memperhatikan gitulah ya seperti apa pergerakannya gitu kan. Nah ternyata tadi turunnya nggak terlalu parah ya SG ya, jadi nggak terlalu menarik sebenarnya untuk kita entry saat ini. Cuman tetap karena masuk screening ya kita harus tetap pantau gitu ya. Nah ini saham-saham yang masuk screening guys ya, mungkin dari sini ya, dari sini PGO ya, PGO kita cek dulu gitu ya seperti apa pergerakannya. Udah tinggi juga guys, sudah terbang ya. Hadir Bang Chan ya, sama-sama tap-tap layar kawan ya, bantu tap-tap layar kak ya, bantu tap-tap layarnya ya biar ramai ya. Nah kalau secara garis besar ini sebenarnya kalau kita perhatikan apakah sudah membentuk tren baru atau enggak, kita perhatikan di sini teman-teman ya. Kita lihat nanti di teknikalnya apakah dia sudah membentuk tren baru atau enggak, kan kita kayak gitu ya. Nah kita akan nampak nanti di sini ya, di garis panjang ini udah mau membentuk tren baru guys ya. Kalau kalian perhatikan ya, ini secara teknikal ya, saya nggak terlalu prefer ke sini ya. Kalian perhatikan ya, ini EMA 5 nya kita matikan, EMA 21 kita matikan dulu. Nah ini kita tersisa EMA 200 guys. EMA 200 nya kita ganti warna hitam aja, style ini kita ganti warna hitam aja guys biar match. Nah di sini kalau kalian perhatikan ya, EMA 200-nya ini udah mau naik ke atas lagi, tapi ini masih butuh waktu yang cukup panjang ya. Paling kalau dia menyentuh di EMA sini mungkin nanti akan tetap masih ya, ini kan secara teknikalnya downtrend ya, downtrend ya, nanti akan kayak gini lagi, dan tuh baru ada spike lagi yang akan membentuk gini lagi untuk trennya ya. Nah untuk sekarang PGO ini ya saat ini ya udah mulai tinggi ya, ini dan mulai area-area take profit jelas ya, ini udah jelas ini area-area take profit orang-orang guys ya. Kalau kalian perhatikan nih area-area take profit mereka gitu ya, jadi mereka udah mulai take profit di sini ya. Ini nampak di sini nih pasti area take profit, nih area take profit ya. Ditambah di sini ada bearish engulfing nih, kalau kalian perhatikan nih ada bearish engulfing ya, berarti mereka bakal seller makan banyak masuk di sini nanti ya, kira-kira gitu. Oke, kira-kira gitu ya, tapi saya nggak akan fokus ke technical ini kali ya, kita akan fokusnya ke secara garis. Aduh. Apa suara saya hilang nih tiba udah. Kemarin suaranya bagus-bagus aja. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Ya untuk PGO ini udah area take profit lagi ya, jadi udah jelas ini udah telat sebenarnya kalau kita mau masuk ya. Jadi mending serok-seroknya tunggu nanti ada crash lagi atau apa ya, karena ya, wah kurang menarik ya, udah jauh kan ini, udah berapa persen guys ya, ini udah cuan hampir 24% guys ya. Bahkan kita ambil di sini pun ya, di head and shoulder ini dari bawah nih ya, ini udah menarik kali nih ya, nih ini udah masih kenyang juga guys, 20% dalam waktu kurang lebih kita nge-swing dari tanggal 11 Juni sekarang tanggal 2 ya, 1 bulan nge-swing lah jatuhnya kan ya, 1 bulan kalian nge-swing ya kalian udah profit gitu untuk PGO ya. Jadi kita skip gitu ya karena udah mulai nggak menarik ya. Mina ini fundamentalnya juga nggak menarik guys. Ya teman-teman perhatikan di sini ya, Mina ini masih kondisi konsol ini, dalam ini konsol ya masih panjang ini ya. Ya kalau secara fundamental jelas saya kurang kurang prefer lah ya. Secara pendapatannya minus terus hampir dari tahun 2000 berapa nih, dari 2025 teman-teman perhatikan ya, dari 2025 dia minus 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 yang hanya sekali aja di Q4 dia plus gitu profitnya. Nah ini Q1 minus lagi ya, fundamentalnya jelas terganggu banget, kacau parah gitu ya, dalam kondisi yang kalian bisa lihat sini ya, angkanya sudah secara rasio sudah tidak masuk gitu ya. Jadi mending kita jauhin aja saham-saham seperti ini untuk menghindari apa, menghindari kerugian yang lebih dalam di kemudian hari.
Ini fase udah bullish atau masih bisa turun dalam, Bang? Keduanya masih mungkin, Bang, ya. Keduanya, Bang, ya, Bang Yandi Hartadi ya. Keduanya masih mungkin ya. Ini masih ya, kalau abangnya itu yang penting bukan fokusnya masih bullish atau enggak. Dalam kondisi yang seperti sekarang itu abang harus menentukan di mana abang akan ambil harga. Ya, ambil harga di mana ini saham-saham yang lagi kondisi lagi murah secara valuasi. Fokusnya di situ, Bang. Mau market lagi bullish atau lagi tren miris sekalipun, kalau abangnya scalping ya mungkin abang nggak akan masuk ya, karena scalping nggak akan mungkin ambil risiko seperti itu gitu kan. Nah tapi kalau yang swing ya, momentum turun ada kesempatan buat ngambil gitu ya, buat ngambil saham-saham yang bervaluasi bagus tapi harganya tidak diapresiasi oleh market ya, kayak gitu. Market tidak mengapresiasi dengan benar ya, kita kesempatan buat ngambil harga di bawah gitu ya. Jadi ketika orang-orang sibuk nyari bullish, biris atau apa dan sebagainya di IHSG, kita udah profit. Nah, kayak sekarang ya, saya udah profit di kemarin, gimana BSD udah profit sekarang kan, BSDE, BKSL ya udah profit semua, guys. Jadi saya nggak menunggu gimana market seperti apa, tapi gimana reaksi saya terhadap kondisi market gitu. Reaksi saya seperti apa gitu. Mau dia biris, dia trennya bullish, yang perlu kita lakukan adalah action kita seperti apa. Dalam kondisi biris action kita apa, dalam kondisi bullish action kita apa. Nah percuma kita tahu kalau itu bullish kalau nggak ada action juga sama aja ya. Jadi mindsetnya di ini lagi ya, di bawa lebih maju lagi, visioner lagi ke depan gitu. Karena percuma juga kalau kita tahu bullish atau biris tapi kita nggak pernah ada actionnya ya, karena sebenarnya nggak ada yang tahu gitu ya seperti apa gitu ya. TP Luber BKSL kemarin Om, iya saya TP juga ya. Udah lumayan cuan ya BKSL ya. Tapi kayaknya masih saya tahan itu ya, Bang Ridho, saya masih tahan karena target saya bukan di situ ya. Bang, gimana cara ngilangin mindset cepat kaya? Kayak saya dibilang susah gitu. Mindset cepat kaya itu ya kuncinya itu adalah terkait pengendalian emosi ya. Oke, pengendalian emosi supaya apa? Ini terkait psikologi. Nah, kita harus biasakan diri kita sama untuk apa namanya, supaya tidak serakah itu kita batasi gitu. Keserakahan yang tidak kita batasi itu akan membunuh kita sendiri, guys ya, membunuh kita sendiri di market. Jadi makanya saya bilang kalau teman-teman yang apa namanya masih punya pikiran pengen cepat kaya, teman-teman harus hilangkan sebisa mungkin, hilangkan. Karena pastikan dalam mindsetnya itu adalah ini tidak mungkin ya, tidak mungkin, sangat sulit, apalagi ini saham gitu ya, jadi sangat sulit ya. Jadi hilangkanlah mindset seperti itu supaya apa, supaya teman-teman dapat gambaran gitu bahwasanya ini bukan tempat untuk cepat kaya gitu ya, kayak gitu Bang ya. Hilangkan itu mindset itu ya. Caranya tadi apa ya, jangan sering-sering buka market ya, punya metode trade plan yang jelas gitu ya. Kalau nggak punya trade plan pasti masih tetap terganggu sama hal seperti itu. Kenapa? Itu adalah sifat dasar manusia gitu, untuk serakah tuh biasa ya, itu memang sifat dasar yang harus kita yang kontrol gitu, bukan orang lain ya. Oke. BP besok rencana mau cabut. SRTG Bang. Kita cek saham atau ini guys, atau ngecek ini dulu guys, screening guys. Oke lah, saya cek saham kalian aja lah ya. Kalau kalian gak tertarik soalnya sama screening, karena saya udah berkali-kali screening kan, berapa kali live screening. Kurang menarik gitu kan, pada nggak tertarik karena kalian punya pandangan sendiri terkait saham kalian gitu ya. Screen dulu boleh Bang, oke lah kalau screen dulu. Kita teman-teman tahan dulu ya komentarnya terkait apa namanya saham-saham yang kalian punya gitu, nanti kita akan bahas gitu. Sekarang kita fokus screening dulu. Untuk ya mungkin ini kan market merah ya, market merah kita lihat screeningnya apakah menarik gitu. Kalau nggak menarik ya kita skip. Ngapa nih? Iya Bang V, dikasih tahu aja keluarganya bahwasanya saham itu bukan tempat untuk cepat kaya. Saham itu bagi saya secara mindset ya, bagi saya saham itu adalah tempat compounding interest. Compounding interest dan mengamankan gimana saya memperbesar, mengcompounding modal saya, misalnya dari kecil mengcompounding supaya jadi besar. Kalau yang modal sudah besar, mempertahankan kekayaannya supaya tidak tergerus sama inflasi. Nah itu mindsetnya kalau
Kalau saya terkait saham ya, itu mindset yang ada di kepala saya sampai saat ini ya. Jadi kalau modalnya masih kecil, gimana saya mengcompounding ya, mengcompounding modal kecil itu supaya jadi besar, menggulung dia. Nah, itu kalau yang modal kecil. Kalau yang modal udah besar, gimana cara mempertahankan kekayaan saya? Kalau dengan saham seperti apa? Ya tadi dividen investing, mencari saham-saham yang punya dividen besar untuk apa? Ya kekayaan saya bertahan, tidak tergerus dan saya tetap bisa financial freedom. Biasa seperti itu kalau yang uh, mindsetnya dividend investing kayak gitu ya. Jadi kayak gitu bang, mindset seperti itu. Suhu bantu keluar pewon. Pewon kok bantu keluar, bukannya udah cuan ya harusnya. Udah nggak ada di screening ya, nggak kena ada lagi lah dia ya. Udah ini dia tuh udah sepi. Screening kita sampai 5 aja, jangan boros-boros. Ya ini yang masuk screening guys ya, dari Koko sampai ke atas nanti sampai ke 60 miliar kita akan cek satu-satu ya seperti apa. Saya akan sharing gimana cara saya melakukan sebuah trade atau melakukan analisa gitu. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini ya. Uh, ya, ini adalah cara saya untuk melakukan trading ya. Terutama khususnya swing trading ya. Saya swing trading memfollow broker ya. Saya lebih prefer memfollow asing gitu ya. Ibaratnya saya memfollow money flow-nya itu asing gitu ya. Nah, inilah cara saya mulai dari screening itu nomor satu ya. Screening itu apa yang saya lakukan, lihat di situ teman-teman perhatikan. Ya, saya memperhatikan di situ ada top broker tadi ya. Saya pakai top broker. Terus saya lihat data 1 minggu ataupun data 1 bulan, tergantung kalian, itu bebas ya, itu bebas ya, itu cara aja ya untuk memperkecil ya, memperkecil dari jumlah saham yang ada ya, saya begitu. Nah terus yang kedua itu pilih sahamnya, tadi kita cek satu-satu, nanti akan saya tunjukkan ya. Yang ketiga teman-teman perhatikan ya, analisa fundamental. Nah di analisa fundamental ada 3 poin penting yang saya perhatikan ya, 3 poin penting. Yang pertama itu adalah market cap, yang kedua free float, dan yang ketiga valuasinya seperti apa ya kan. Terus yang keempat, ketika dia lolos dalam screening dalam level yang nomor 3, saya akan lanjut ke technical analisisnya seperti apa secara teknikal, apakah dia menarik secara teknikal atau enggak ya, kayak gitu ya. Kalau dia sedang disupport atau dia di harga bawah ya, atau dia sedang disupport dan sedang harga di bawah harga wajarnya, itu sangat menarik gitu ya, kayak gitu teman-teman. Lanjut, baru saya cek broker summary. Tujuannya untuk apa? Di broker summary ini untuk menentukan di area mana akan saya masukkan modal saya atau injek atau beli saham ini ya, kayak gitu. Nah baru saya cek harga beli broker saya di broker summary tadi. Nah di harga berapa dia beli, apakah saat ini dia beli di harga bawah atau harga yang berada saat ini itu di atas harga dia gitu. Nah itu aja ya untuk memastikannya. Nah untuk take profit itu bebas ya, sesuai keserakan masing-masing ya. Kalian mau pakai yang 5% silakan, 10% silakan. Nah sekali lagi teman-teman, saya tidak pakai cut loss ya. Saya tidak pakai cut loss, saya menggunakan metode money managementnya averaging down ya. Averaging downnya itu dengan skema 1:2 ya. Entry pertama itu lebih besar, entry kedua lebih besar 2 kali lipat daripada entry pertama. Jadi kayak gitu rules trading saya. Nah sekarang akan saya tunjukkan seperti apa saya melakukan screening sampai bisa menentukan titik entry. Nah karena saya sudah screening ini, kita udah sampai di posisi screening ya, teman-teman perhatikan aja ya. Nah cara saya melakukan screeningnya kayak gitu guys. Ini saya data pakai 1 bulan, teman-teman perhatikan ya. Yang saya pakai adalah datanya 1 bulan nih ya, 1 bulan 22 sampai 22 Juli ya. Nah kenapa saya melakukan screeningnya masih follow AK bang? Masih ya, masih, kayaknya saya nggak pernah ganti lah teman-teman ya. Tapi pertanyaannya tentang itu terus ya. Saya masih tetap ini yang ini ya, jelas banget ya di layar kayaknya ketara gitu nih. Saya masih ini ya. Jadi soalnya gini guys, kenapa teman-teman tuh sering nanya kayak gitu? Karena saya dapat pertanyaan gini, bang, AK tuh scalping ya? Karena kalian fokusnya sama AK-nya ngapain, bukan sama kalian ambil data dari AK tuh apa gitu. Jadi karena kalian fokusnya apa? AK-nya scalping yang kalian fokuskan, AK-nya inilah, AK-nya itulah. Jadi kalian tuh fokus sama apa yang dilakukan orang lain, bukan apa yang kalian lakukan. Makanya kalian terlalu nggak punya konsistensi untuk ya apa namanya ya, mengambil keputusan gitu ya. Karena fokusnya apa, kalau saya tahu pertanyaannya misalnya masih follow AK, masih bang nanti bukannya AK tuh masih sering ini bang ya, sekarang lagi sering scalping,
kita nggak ada urusan guys, dia mau scalping sama kayak kalian scalping ataupun kalian swing atau kalian value investing nggak ada urusan, market nggak pernah peduli sama kalian, mau kalian scalping kayak mau kalian swing kayak, yang penting apa yang kalian lakukan itu bisa menghasilkan profit, itu yang lebih penting guys. Makanya saya bilang saya nggak pernah peduli apa yang dilakukan orang, yang saya lakukan adalah apa yang saya lakukan itu punya dasar dan punya analisis yang jelas gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Udah lama pengen nanya Bang Average apakah harus screening lagi. Loh, udah sering saya jawab pakai VT Bang Lot ya. Lakukan yang terbaik adalah screening lagi ya. Lakukan screening lagi, itu yang paling aman. Ya, saya kan selalu sampaikan sama teman-teman yang terutama yang nonton live saya, lakukan yang paling aman yaitu screening lagi, itu lebih aman. Kenapa? Dasar kita melakukan screening jadinya kuat. Mau ambil lagi atau enggak tuh kuat ya, dia nggak masuk ya buat apa lagi ya, nggak jadi jelas ya, berarti nggak perlu di average dulu gitu, kayak gitu aja ya. Makanya saya selalu bilang lakukan screening lagi, tujuannya apa ya, untuk memperkuat tesis kita, analisa kita gitu. Capek mantap kalau kanaka karena bukan satu orang juga, kadang sell kadang buy di area situ-situ juga. Iya, itu makanya saya bilang jangan fokus sama apa yang dilakukan brokernya. Yang kalian fokuskan data yang dipunya brokernya, itu kalian ambil untuk menjadi senjata kalian untuk bisa profit di market ya, kayak gitu. Karena kita ini kecil guys ya, mereka nggak peduli juga kita mau uang kita habis dan sebagainya, nggak peduli guys ya. Yang mereka peduli ya mereka juga cuan gitu, kayak gitu sama kayak kita ya. Apa kita peduli orang lain rugi? Enggak ya, nggak ada yang peduli guys ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada screeningnya. Oke, nah teman-teman perhatikan di sini ada saham-saham yang masuk ya. Yang pertama di ini jelas ada Koko ya. Saya akan tunjukkan misalnya saya screening dari bawah ya. Iya bang, wait and see, tetap wait and see ya. Kalau misalnya broker kita belum masuk, wait and see aja, ngapain kita paksain ya. Tapi kalau abang punya keyakinan pengen tetap masuk ya, pakai pendamping broker lain atau apa ya silahkan ya, itu hak ya, itu kan bebas ya. Makanya dia gak, makanya saya bilang rules ini tidak wajib, tidak baku seperti itu, nanti kalian jadikan baku juga kan. Makanya nggak ada yang baku di market, semua itu orang punya cara sendiri ya. Oke, semua orang punya cara sendiri. Firman Gem, ya bang, waalaikumsalam. Oke, kita cek di Koko ya teman-teman, perhatikan. Nah beginilah saya melakukannya ya. Saya perhatikan apa tadi ya, kita lihat dulu case startnya baru kita nanti ke technical ya. Nah teman-teman perhatikan ya. Nah di sini kita memperhatikan tadi apa, market cap dan juga free float. Nah kan teman-teman perhatikan ya. Oke, belum klik foreign bang. Enggak lah, ini kan masih screening bang ya. Nanti foreign-nya di ini bang ya, di Broxum. Ini kan dia belum lolos ya, belum lolos. Tahap 1 aja dia belum lolos ini ya, tahap 2 aja dia belum lolos. Ini market cap aja udah nggak beres nih, dari 48 saya pasti skip ya. Market cap juga saya skip dulu, ditambah kenapa PI-nya juga minus ya, pasti saya skip ya, jelas ya saya skip ya. Koko saya skip ya, sekalipun kalau kalian tengok teknikalnya saat ini juga kurang-kurang menarik juga ya, udah 135, di ini supportnya di 73 ya, jadi ya resikonya lebih besar lagi. Kalau sempat kalian masuk di sini terus dia dibawa ke 70 atau 70 ke bawah ya, kalian udah siap-siap aja ya, menangis gitu kan. Nah ini kan udah gak enak, ini supportnya nih ya, 73 supportnya ya, nih supportnya ya, akan perhatikan 78 73. Oke, oke, lanjut ya, kita skip dulu ya, karena udah pasti saya skip. Nah kayak gitu guys, jadi menghemat waktu gitu ya, menghemat waktu kita skip. Nah kita lanjut ke MTech, apakah menarik ya, semoga aja nanti kita ketemu yang menarik. Nanti kalau ketemu yang menarik kalian catat aja ya. MTech saat ini market cap oke, free floatnya oke ya, 22% ya. Ini PBV oke, ini oke, ini cukup oke ya guys ya. Ini P rasio masih oke, memang yang annualized minus karena apa ya, jelas ini minus. Penyebab dia minus adalah ini ya, karena pendapatan Q1 nya minus, jadinya minus ya, wajar annualized kan. Tapi kalau yang TTM nya masih masih cukup sehat, 11 tahun ya, atau 11 rupiah yang kita bayarkan untuk 1 rupiah yang dihasilkan, yaitu untuk keterangan P rasio ya, seperti itu kira-kira. Malam Bang Nobody ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk price to cash flow juga ya cukup tinggi 15, tapi masih bisa kita toleransi karena di sini PBV rendah, di sini juga P ratio masih oke ya, secara fundamental masih oke. Cuman kita perhatikan secara teknikal. Nah, secara teknikal ini menarik ya. Secara teknikal ini menarik. Saya lupa bawa pena ya. Mana pena saya, guys? Pena dan buku saya ini malah nggak ada, guys. Tadi saya ada pena kayaknya. Oh, ada pena.
Oke, ini saya ambil pena sama buku ya. Ya biasalah, saya harus tetap catat guys, karena saya ini orangnya nggak bisa nggak mencatat guys. Biar nah oke, kita lanjut lagi ya. Nah kita perhatikan di situ ya, MTech secara teknikal tadi oke ya, fundamental oke, berarti kita masukkan dulu dia dalam ininya. Bentar, nah kamu geser sana sedikit laptop. Kita MTech tadi ya, MTech. Nah kita lihat di sini guys. Nah karena dia di rules yang pertama dia sudah masuk ya, dia kan masuk ya di rules pertama ya, kita tinggal lanjut ke rules berikutnya gitu kan. Bang, berikutnya kemana gitu kan. Nah ketika sudah ini, kalian perhatikan di sini ya, teknikalnya analisis fundamental oke ya. Cek teknikalnya juga oke ya. Lanjut kita kemana bang? Ke cek broker summary-nya. Nah lihat broker summary, kita ke broker summary. Kenapa? Karena teknikalnya udah kita anggap oke. Nah tapi kalau teknikalnya belum kita anggap oke, kita ganti saham ya, kita cari yang lain. Nah secara teknikal ini oke ya, area yang menarik untuk masih di swing gitu, karena secara 3 bulan ini udah drop kurang lebih 40%. Kalau setahun kita lihat, nah ini setahun udah berapa nih ya, bahkan sudah menjebol support terjauhnya. Ini support 2025 atau di bulan Juli itu support 1 tahun yang lalu itu udah terjebol ya. Di sini ada support lagi yang baru yang membentuk support baru lagi. Makanya tadi nah ini ada support, nih double bottom, nih bottom, jebol lagi, nih bottom juga ya. Nah kita lihat area 482 ini apakah nanti menarik atau enggak ya. Oke, kira-kira gitu. Nah, kita perhatikan di sini MTech, nanti kita akan catat di harga berapa tadi, nanti kita untuk kesimpulan terakhir sebelum live-nya ditutup. Oke, kita perhatikan teman-teman, kita masuk ke broker summary-nya. Ya, kita turun ke bawah ya. Seperti biasa, kita turun. Nah, nih, teman-teman perhatikan di sini. Ya. Nah, di sini baru tadi yang abangnya nanya tuh, "Bang, belum diklik foreign-nya." Nah, disinilah baru kita lakukan pemisahan. Tadi kan masih all ya, kita menggabungkan semua data baik foreign atau domestiknya. Nah, sekarang di sini kita akan fokus, kan tadi kita 1 bulan, kita pakai 1 bulan ya. Tadi pakai 1 bulan apa seminggu sih? 1 bulan ya. Bang, bahas saham tapi saya nggak nyangkut. Ya, sekarang alhamdulillah ya, Bang Rohman udah nggak nyangkut. Good job ya. Kirusnya nggak bisa bang, kirusnya nggak bisa. Masa nggak bisa sih? Ya udah, kalau nggak bisa kalian klik link di bio aja. Kalau nggak bisa QR-nya klik link di bio aja. Oke ya. Oke, kita tadi lanjut sampai mana ya? Ini ke trigger saya guys. Ke trigger saya ke Bang Ting. Kalau nggak bisa kirusnya bang, udah bang. Kalau kirusnya nggak bisa, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Udah kopinya udah cukup kok sebenarnya. Kalau kiris kan cepat ya. Oh, kalau saya taruh kiri saya di sini, nanti toko saya yang saya masukkan. Saya nanti masukkan GoPay merchant saya aja. Oke ya. Sekarang kita fokus. Nah, di sini ya teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini baru saya fokusnya foreign-nya ya. Kita baru ganti foreign-nya, Bang. Bang Supriyadi tadi ya untuk live berakhir. Udah lama berarti live. Enggak lah ya. Baru mulai, Bang. Oke, kita all, tetap all. Nah, di sini kita lihat ya. Akan ngambil di mana? Lihat. Kita akan lihat nih ya, akan ngambil di harga 524. Oke, kita lihat siapa yang paling rendah di sini. Yang paling rendah ada NI di 511 ya. 511 terendah. Habis itu nggak lagi kan. Nah, ini posisinya kita harus baca nih guys. Bukan cuman kita lihat broksum seperti ini nggak kita baca. Lihat yang perlu kita baca apa. Dengan kondisi saat ini terjadi big distribusi. Ya, distribusi dari siapa? Distribusi dari ZP dan CC, karena mereka dua-dua ini yang paling besar. Ya, nih yang paling besar mereka dua ini. Ya, karena cukup masif, besar. Berapa? Ini saya sebut follow money. Kenapa? Karena yang di 63,5 miliar ini adalah duit guys. Ya, jadi nggak ngomongin teknikal, nggak ngomongin apa-apa, ini duit ya. Yang bikin ada teknikal di 5 menit, 1 menit, ini duit ini guys. Duit ini berlawan sama duit yang ini ya. Nah, lihat ya, kayak gitu guys. Makanya uang itulah yang menciptakan candle. Bukan candle yang menciptakan uang ini, tidak ya. Tapi uang yang menciptakan candle per menit kalian tadi, time frame 5 menit kalian, time frame 15 menit kalian. Kenapa? Transaksi di 15 menit apakah ada uang ini bergerak ke sini atau diambil sama ini, ya begitu terus guys. Uang yang beradu ya. Oke.
Bang, anaknya cewek apa cowok yang baru lahir? Alhamdulillah cowok ya. Alhamdulillah cowok lagi ya. Gak ada masalah, perempuan atau laki-laki itu gak ada masalah ya. Dua-duanya rezeki dari Tuhan. Yang penting ibunya sehat, anaknya sehat. Oke, lanjut. Yang penting saya tetap bisa live lagi. Oke, nah teman-teman perhatikan. Di sini AK dapat di harga 524 harga rata-ratanya. Sedangkan kalian perhatikan di sini harga sekarang 540. Nah, kalau kalian memang mau ambil saham MTech ini, memang serius tuh, karena pengen ambil bang, karena menurut saya udah oke gitu. Nah, kan harus cari di harga di bawah 524. Nah, 524 tuh nanti di mana nih? Kalian lihat ya. Kalau lihat tadi bid yang tadi terjadi, 524 tuh area sini guys. Ramai kan? Tapi di bawahnya udah mulai sepi. Ini ramai lagi 500. Nah, habis sisanya berapa? Nah, sisanya sepi semua. Kalau kalian perhatikan, ini bisa jadi untuk tambahan conviction aja ya. Ini kalian tawar di bawah 500 pun masih oke guys. Ya, tawar di 498 masih oke nih karena sepi. Ya, ini sepi. Ya, dengan ya kalau dibawa turun besok, kalau misalnya nggak dibawa turun ya nggak masalah gitu ya. Alhamdulillah selamat Pak. Terima kasih Bang Rohman ya. Terima kasih ya. Oke, kira-kira gitu ya. Kalau kalian mau ambil ya, ambil di bawah 524. Karena apa? Kita udah lihat sendiri broker yang kita follow ya, dia harga average-nya 524 ya. Nih harga yang kita follow 524. Kan perhatikan 524 ya. Ada AKBK di 524 ya. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, kondisinya sekarang lagi bid distribusi. Nah, Bang, kalau terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah analisa kalian bekerja sebagai seseorang trader. Apakah kalian akan tetap ambil saham ini atau enggak gitu kan? Oke, kayak gitu. Nah, karena kita udah tahu tadi harga akannya di 524, anggap aja kita sekarang catat dulu nih ya. Kita catat 524. Ya, harga akannya. Nih kalau kalian lihat nih, saya catat tuh ya. Harganya saya catat, lihat. Saya pakai gitu guys. Kita catat supaya apa? Supaya ketika tersentuh harga itu dan di bawah harga 524 di suatu waktu dia belum bergerak, kita udah nggak perlu analisa lagi. Ketika kita lihat screening clear, cukup lihat screening, teman-teman udah nampak, oh screening cek teknikalnya langsung selesai, oh ini bisa masuk kayak gitu guys. Kenapa? Kita nggak perlu lagi analisa fundamental dan sebagainya. Kenapa? Fundamentalnya akan keluar lagi nanti di Q2 dan Q3 gitu guys ya. Jadi kita punya cukup waktu untuk berpikir panjang ya kayak gitu. Nah, untuk saat ini kalian perhatikan seperti itu ya. Bang Chan tolong cek KBLI. Ya nanti Bang ya. Sekarang kita lagi fokusnya ini Bang Anau apa? Lihat screen dulu ya teman-teman, pengen lihat screen dulu gimana saya melakukan screening dan mengambil keputusan untuk di suatu saham. Nah, setelah teman-teman perhatikan seperti itu, nah ada hal lain Bang, misalnya ketika udah ketemu nih titik entry kita 524 atau di bawah 524, berarti kita tunggu aja di bawah 524 atau di bawah 524 tadi ya. 524 kan harganya AK tadi, harga average-nya. Nah, sekarang kita ada conviction tambahan, misalnya kita cek harga saham dan sebagainya. Nah, kita cek harga wajarnya, apakah dengan valuasi sekarang harga wajarnya itu benar-benar seperti itu gitu. Nah disinilah fungsi tadi kita mau perhatikan di kalkulatornya gitu kan. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, disinilah fungsi kalkulator yang saya pakai gitu. Nah, di sini saya gunakan kalkulator untuk menghitung harga wajar yang menggunakan rumusnya Benjamin dan juga PBV Band. Nah, di sini akan saya tambahkan conviction tambahannya seperti tadi. Saya mau ngecek saham tadi apa MTech ya untuk memperkuat saya apakah saya akan menunggu di harga itu atau enggak. Oke. Harga closingnya 540 ya. Terus kita masuk ke harga price to book value PB apa? Book value per share. Nah, di mana itu, Bang? Nah, teman-teman yang belum tahu book value per share, jadi nggak asal beli tools gitu kan, nggak asal pakai. Jadi teman-teman bisa nampak gitu. Nah, di sini perhatikan book value per share itu yang mana. Nah, ini ya teman-teman perhatikan ya. Kita ke case start. Kita ke case start. Saya kunci dulu ya. Kita ke case start, teman-teman perhatikan case start. Nanti di sini ada namanya nih per share. Ini teman-teman perhatikan nih. Ini ada book value per share-nya 600 ya. BKSL alhamdulillah Bang. Iya sama-sama Bang Farok ya, sama saya juga cuan kok, tenang aja ya. Alhamdulillah ya, BKSL-nya alhamdulillah ya. BKSL, BSDE apalagi tuh kemarin ya, ada 5 kalau salah ya. Tinggal menunggu saja sisanya jasa marga gitu ya. Udah pada entry juga, jadi kalian tinggal nunggu aja. Di screen udah pasti mulai menghilang ya. Tinggal menunggu profitnya aja, sabar gitu ya. Nah,
ini book value per share-nya ini guys ya, ini yang disebut book value per share. Jadi teman-teman jangan sampai salah masukkan data. Dan yang ini adalah EPS, earning per share. Nah di ini yang kita masukkan di dalam tadi kalkulator yang saya punya nih, saya masukkan di situ ya, karena ini rumusnya sudah begitu ya, kita tinggal masukkan 600. Earning per share-nya tadi kita lihat 45. Oke, kita masukkan 45. Nah untuk PBV band, nah teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya, bang PBV band yang mana, bang PBV band yang mana, nah kalian ke analisis ya, kalian pergi ke analisis ya, ini ke sebelah sini analisis ya, nanti kalian bisa lihat. Wah kalian udah cuan-cuan semua ya, orang lihat guys, yang udah nonton live saya, mereka marketnya merah tapi profit guys ya, marketnya merah tapi bisa profit gitu. Nah itu yang saya harapkan dari teman-teman retail semua ya, nggak perlu ikut kelas bayar mahal-mahal, nggak perlu bayar kelas yang stock pick. Kenapa? Kalian bisa bikin stock pick kalian sendiri guys, sebenarnya itu ya, NCKL apalagi. Nah udahlah ya, jadi kalian yang udah cuan-cuan, udah terbukti tanpa harus ikut kelas stock pick, tanpa harus ikut kelas apa lagi guys, kelas yang bayar puluhan juta, kan bisa profit guys. Bahkan di kondisi market merah kalian masih profit. Itu yang sebenarnya kalian pengen kan. Nah makanya saya bilang saya tidak akan fokus untuk mencari member, saya akan fokus gimana mengedukasi retail supaya lebih kritis lagi dalam menganalisa. Gunakan analisa sih, otak kita itu bisa kita pakai dengan maksimal guys, asal kita mau ya. Tapi kalau kita malas ya kita akan fokusnya apa, bang saham ini bagus nggak gitu, kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi biarkan aja orang berpikir berbeda dari kita ya, mereka akan beli pas lagi hijau, kalau kita beli pas lagi merah ya, kayak gitu ya. Abang profit aku belum keluar semua. Ya kenapa ditahan-tahan ya kalau udah profit. Oke, ini analisis ya. Kita lihat PBVB-nya berapa? PBVB-nya 1,1 untuk MTEK ya. Kita masukkan 1,1 teman-teman ya. Kita masukkan 1,1 di sini. 1,1 atau 1 nggak pakai koma pun nggak masalah. Oke, kita lihat ya. Apakah harga wajarnya oke atau enggak? Oke. Tadi kita punya titik entry untuk apa? Jelasin ulang bang baru masuk, waduh nanti ini ya, nanti kita jelasin. Nah, kalau nggak abang nonton nanti YouTube-nya, saya upload besok pagi atau malam nih, saya kejarkan untuk diupload yang ini, untuk malam ini saya upload ya, tapi semoga terkejar gitu karena kita live paling sampai jam 12. Oke, nah tadi kita punya data itu MTEK itu di harga berapa, teman-teman perhatikan, lihat ya, harga MTEK tadi kita lihat itu di harga entry-nya si broker yang kita follow itu di harga 524 guys. Di sini nih ya. Kalau kita mau dia, ini kan harga dia nih di area sini nih ya. Area sini. Ya kita kan pengen lebih murah. Ya kita bisa nawar tuh. Makanya saya bilang tadi kalian bisa nawar di 498 yang jauh di bawah AK gitu. Kenapa? Kita udah nampak datanya. Kenapa? PVP yang mana barusan bang? Di analisis nanti saya tunjukin ya. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Kenapa MTEK menarik? Karena harganya saat ini sudah disupport ya 524, dan kalian lihat harga wajarnya. Harga wajarnya berapa? 779 dan 660. Jadi harga saat ini sudah semakin kuat conviction kita bahwasanya MTEK itu lagi di bawah harga wajarnya. Ya, harga wajarnya 700 dan 600. Sedangkan harga sekarang itu 500. Bahkan kalau kita ngambil di harga 540 pun, kalau kita fokus ke harga yang paling terdekat aja 660 nih. 660 yang sebelah nih, 660 kan nampak ya di layar ya. Kita itu punya potensi 22% guys. Punya potensi kalau dia kembali ke harga 600 ya. Ke harga 600 kalian lebih kuat kalau MTEK kembali ke 700 atau 800 guys. Tapi anggap saja dia kembali ke 600 saja lah, gak usah jauh-jauh. Kalian udah punya potensi profit sekitar 15% guys ya. Karena apa? Kita punya data yang bisa kita pakai untuk menganalisanya. Ya, kayak gitu guys. Data yang kita punya ada, sekarang tinggal kita actionnya. Nah, action yang kalian lakukan inilah yang paling penting. Kenapa? Inilah action yang kalian butuhkan. Apakah kalian akan mengambil MTEK ini atau enggak? Nah, sekali lagi saya kalian disclaimer, ini bukan ajakan untuk beli saham ini atau enggak. Ini karena dia di screening tadi masuk, kita analisa lebih dalam. Nah, inilah cara saya menganalisa guys ya. Kalau teman-teman perhatikan kayak gini cara saya menganalisa. Apakah kalian perlu bayar kelas mahal-mahal yang puluhan juta itu? Enggak perlu guys ya. Karena apa? Trading plan-nya saya kasih free. Kalian tinggal screenshot, kalian tinggal pelajari, bedah. Kalian mau sama boleh, mau kalian oprak-aprik, kalian mau apa misalnya, bang trading plannya mau saya ubah di bagian ini, silahkan saja ya. Jadi
nggak ada masalah ya, itu hak kalian, karena saya cuman men-sharing apa yang saya lakukan di market kurang lebih beberapa tahun ke belakang ya. Ini yang saya lakukan seperti ini, makanya bisa profit konsisten, itu aja sudah cukup ya. Saya nggak perlu cara orang lain, saya nggak butuh cara siapapun, saya punya cara saya sendiri. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya, untuk MTech kita tadi masuk ya secara ini, tapi ya tentunya kalian harus analisa ulang lagi. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk membeli saham ini atau enggak ya, ini hanya analisa. Kenapa di sini masih ada PR ya, ada masih distribusi, makanya saya bilang lebih bagus kalian tunggu koreksi lagi, tunggu di harga 498 atau 480-an ya, itu lebih menarik. Oke bang, sekarang ambil data 1 bulan ke belakang ya, bukan 1 minggu belakang. Saya pakai dua-duanya kadang ya, kadang dua-duanya untuk memperkuat ya. Kalau di 1 minggu dia dua-duanya masuk, lebih bagus lagi kan. 1 minggu dia masuk, 1 bulan juga masuk kan, bagus ya. Oke. Kalau 1 bulan itu karena lagi downtrend marketnya ya, market itu ISG-nya downtrend ya, nggak terlalu sedikit data yang saya punya, akhirnya saya pakai data lebih panjang ya, makanya pakai 1 bulan kayak gitu bang ya. Oke, oke bang Dominik ya, kira-kira gitu bang. Bang, waktu market crash kemarin abang ada cut loss nggak ya? Nggak ada cut loss bang, nggak ada cut loss ya. Market crash kemarin nih ya bang RY ya, market crash kemarin itu crash yang tanggal paling parah itu, portofolio saja hanya minus sekitar 9-11% bang. Cuman 9-11% itu minus portofolio saya ya. Bahkan yang sebelum crash yang tanggal 8 itu saya masih profit sekitar 15% ya. Saya pernah spill kan, saya profit, bahkan market crash pun saya masih profit gitu guys ya. Portofolionya ya secara keseluruhan ya, tentunya secara keseluruhan. Nah, tapi sekarang apakah udah profit ya? Sebentar guys recovery-nya kan, karena kita kan averaging down ya. Jadi saya nggak pakai cut loss bang ya, bang Ri, saya nggak pakai cut loss. Saya orang yang tidak menggunakan cut loss dalam trading plan saya. Tapi kalau rada bullish NCKL 1 minggu bagus bang. Itu tergantung bang Lord ya, bang mau pakai mana itu kan bebas. Karena saya bilang kalian bebas mau pakai 1 bulan atau 1 minggu, itu hak kalian. Jadi tergantung kalian. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk MTech udah clear tadi 524. Kalau kalian mau masuk, kalian bisa nunggu di harga 498 atau pokoknya 498 sampai 4980 lah ya. 480 sampai 500 lah kira-kira gitu ya, kalau kalian mau di area support. Oke. Pegang emiten apa sekarang bang? Waduh, itu gak bisa saya sebutkan di sini karena ini nanti trigger orang pada masuk nanti guys. Bahkan yang saya beli itu tunggu udah saya beli baru saya udah cuan, udah take profit, baru saya bilang. Kalau belum ya saya nggak mau juga guys, karena pasti ke trigger guys. Orang-orang tuh pada banyak mengandalkan influencer di TikTok itu hanya untuk mencari stock pick ya. Stock pick apa yang dipegang bang, apa ya, saya nggak mau seperti itu. Saya maunya kalian kalau memang datang ke live saya memang untuk nambah pengetahuan ya, kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi aja ya. Oke, kira-kira gitu bang ya. Saya nggak akan spill portofolio lagi ya, udah nggak ada. Pasti malah seneng abangku ini kalau market crash nyerok. Iya bang Rifki ya, ini tapi ini apakah nyerok ini ya, kalian bisa lihat aja nanti lah eksekusinya, kalian akan tahu nanti kalau udah profit baru kalau saya akan sampaikan gitu kan, lebih bagus gitu kan. Oke, kita lanjut back lagi, kita back lagi ke screening kita lanjut ke mark ya. Ini ada mark di yang kedua ya, sama seperti yang tadi kita lihat mark ya, kita baru dapat satu ya. Itu kan yang kalian cari. Ya kan, kalian cari itu sebenarnya kan, baru dapat satu bang. Nggak sabar dong, ada yang lain lagi nggak ya? Kak saya udah tahu tabiat kalian guys. Oke guys, jangan lupa bantu tap-tap layar ya guys ya, bantu tap-tap layar, jangan lupa di sharing guys biar teman-teman yang lain ya. Ini Bang Mak ya, sesuai namanya ya. Kita lihat secara fundamental dulu bang. Secara fundamental ini uh, oke sebenarnya, cuman memang market capnya masih kecil ya, 3,7 triliun ya. Di sini aja nih PR-nya, cuman di price book value-nya masih terlalu tinggi ya. Masih terlalu tinggi. Jadi ini di 3 ya. Jadi kurang menarik gitu. Beda sama MTech tadi. MTech sudah di bawah 1 kan. Nah, karena di bawah 1 jadi menarik gitu. Ya. Nah, ini kalau secara teknikal juga kita lihat ya, ini juga udah terbang ya. Nah, jelas tidak masuk dalam kategori untuk di swing guys. Kenapa? Resikonya, lihat guys, kalau dia kembali ke support ini kan butuh waktu averaging yang sangat besar ya, berat gitu guys ya. Mending nunggu di area sini lagi nih, area di sini nanti kalau dia kembali ke sini atau di sini ya, kayak gitu ya. Nah ya, jadi itu aja. Kalaupun kita cek harga wajarnya, kalau kita cek harga wajarnya ya, dia pasti nanti
Ya, mark. Bentar, kita lihat. Mark. Oke, mark kita masukkan. Harga saham saat ini berapa tuh? 975. Ya, kita hitung ya biar teman-teman juga dapat gambaran ya. Jadi nggak cuman nonton cari stock pick. Nah, oke ya. Jadi teman-teman juga bisa mengukur gitu. Seperti sejauh apa sih analisa saya selama ini. Nah, kayak gitu guys. Ya, tujuannya sebenarnya itu. 78. Ada ini. Oke, 78. PBV bandnya berapa? Kita lihat ke sebelah. 3,5. Waduh, tinggi kali. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Apakah menarik? Ya guys, lihat ya. Nah, ke detect ya langsung ya. Harga mark itu kalau menurut PBV Band saat ini fair value guys. Harga wajarnya emang 900-an guys ya. Jadi wajar ya, berarti orang-orang yang beli di 700 itu mereka ya mungkin targetnya adalah 1000-an. Ya kenapa tuh, lihat, kalian bisa lihat harga mark itu di PBV Band, di hitungan rumus PBV Band itu 903. Tapi kalau menurut Pak Benjamin ini masih apa namanya, jelas kemahalan guys, over value. Kenapa over value bang? Ya karena tadi kita sudah lihat di sini yang menyatakan di over value. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya bilang bisa mengatakan over value. Nah, data tadi sudah menunjukkan seperti apa gitu kan. Nah, diperkuat. Jadi analisa saya kuat guys. Kenapa saya berani bisa bilang dia mahal? Ya lihat PBV-nya berapa, PBV apa, price book value-nya berapa gitu. Price book value-nya kita bisa lihat nih, 3 guys. Makanya saya bilang kurang menarik ya, kurang menarik. Itu saja ya. Jadi uh, cukup kuatlah alasan saya kenapa tidak mengambil ini ya, meskipun dia apa namanya, masuk screening ya, kayak gitu ya. Jadi jelas ya, konviksinya kuat ya. Abang pakai fitur alarm dari aplikasi nggak bang, biar dapat notif dari yang udah nggak ya? Biasanya saya taruh entry kalau memang saya mau entry kayak tadi ya. Ya saya taruh aja entry di situ ya, bikin aja GTC ya, karena saya udah ya, karena kalau dia ke sana kan otomatis kan saya sudah dapat entry pertama ya. Jadi saya nggak perlu nunggu lagi apa, notif nggak perlu nunggu notif ya, keburu lah guys, saya antrian kita baru masuk gitu kan, sayang banget gitu kan. Oke, kita lanjut ke BSML ya. Seperti biasa kita lakukan hal yang sama, teman-teman udah hafal ya. BSML udah jelas saya skip ya, karena di harga atas ya udah tebak ya. Udah hafal, karena udah hafal kita skip ya. Kita skip. Saratoga guys masuk ya, ini baru masuk. Ush, ini kayaknya menarik guys ya. Kalau lihat dari sininya juga nampak ya, akum dari tanggal 10 sampai tanggal 22 isinya belanja guys. Kita lihat. Waduh, udah di atas guys ya. Suka-suka lah TikTok, mau dibatasi atau enggak serah kau lah. Oke teman-teman, perhatikan di sini ya. Teman-teman perhatikan untuk Saratoga, saya skip. Kenapa? Karena dia sudah ketinggian, ini udah naik berapa persen? Udah naik 28% ya. Jadi saya nggak akan paksa buat masuk di sini. Kenapa? Ini udah ketinggian ya. Oke. Bang, itu kalkulator apa? Ini kalkulator harga wajar saham bang. Ini kalkulator yang saya buat sendiri untuk mempermudah saya dalam menganalisa, itu aja ya, mempermudah saya ya. Bukan mempermudah orang, tapi mempermudah saya. Saya udah capek nyatet-nyatet di kertas kayak gini bang ya. Nah, jadi saya gimana cara bikin aplikasi yang tinggal masukin datanya udah clear gitu, keluar, wah ini dapat. Jadi saya conviction saya kuat, nggak menghemat waktu dan juga tidak perlu pusing-pusing lagi saya, karena udah ada rumus kan. Kayak kita back ya, Saratoga kita skip, baru satu ya, kita lanjut Pegas ya. Nah ini teman-teman ya, untuk ya kita kesini dulu lah, jangan teknikal dulu, nanti teman-teman ke trigger lah. Oke, untuk Pegas kita seperti biasa kita analisa dulu market capnya. Oke, free floatnya juga masih di area yang aman ya, di rules berapa, 40% masih oke ya, 40% masih boleh ya, perhatikan di situ. Kalau dari 50% baru kalian mulai hindari. Nggak bisa di scan, ditutup notif. Oh ya, abang caranya abang tekan tekan ini ya, tekan ini terus abang bikin bersihkan tampilan. Abang tekan layarnya, bersihkan tampilan. Nanti abang bisa scan itu ya. Abang bisa scan. Kenapa? Abang masih nampak komentar-komentar. Kalau abang tekan layar pas live itu, abang tekan layar agak lama, nanti ada namanya bersihkan tampilan. Nanti semuanya clear, nggak ada komentar, nggak ada apa-apa. Percayalah sama saya, pasti bisa.
scan. Ya kira-kira gitu. Terima kasih. Nanti kayak gini guys tampilannya guys, ada bersihkan tampilan gini. Nah bersihkan tampilan, kalau kalian tekan itu nanti clear deh guys. Nah clear kan, nggak ada komen-komen ya. Oke, nah kalian bisa perhatikan di situ. Oke, nggak ada komen-komen, nggak ada apa, semua bersih ya. Oke. Kayak gitu teman-teman caranya. Kalau kalian mau nonton live orang yang lagi ini, kalian clear aja ya, bersihkan tampilan pasti bersih dia. Oke, kira-kira gitu ya. Lanjut ya, untuk P ratio menarik ya, di angka 9 ini cukup sehat perusahaannya. Terus price to salesnya juga oke, di bawah 1, price to book value juga di bawah 1 ya, jelas cukup menarik ini saham ya. Ditambah lagi net income-nya tadi juga bagus kayaknya, saya tengok ya. Net income dividennya juga ada 8%, ini cukup gede ya. 1,5 triliun ya, ini mantap sekali ya. Ini Pegas juga oke. Oke, kita beda lagi. Nah, untuk price to cash flow juga oke, aman, EV to EBITDA sehat. Kita lihat DER-nya juga di bawah 1 ya, berarti aman untuk swing jangka lebih lama ya. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan masih oke nih swingnya ya. Jadi targetnya agak panjang ya, biar profitnya lebih besar gitu ya. Jadi hemat waktu. Emang udah dijual Pegas. Tinggal geser ke kanan, nggak usah komen. Maksudnya apa tuh? Bang, saya minggu kemarin udah beli kalkulatornya tapi nggak muncul lagi ya. Maksudnya bang? Nanti abang coba DM saya emailnya, nanti saya cek gitu ya. Karena kayaknya sekali beli ya, nggak perlu ini lagi ya. Minggu kemarin nggak muncul lagi. Maksudnya nggak muncul lagi. Coba abang lihat emailnya, klik linknya itu. Linknya nggak saya ganti-ganti soalnya guys. Ya. Mengkonsumsi zat yang ditampilkan. Waduh, saya minum apa? Minum air putih juga salah guys. Ya nggak apa-apa, biar aja lah. Abang klik link aja, link yang di email itu abang klik ulang aja pun terbuka lagi kok ya. Karena kan linknya yang dibutuhkan ya. Harus minum teh pucuk bang. Nggak guys, lagi batuk gini kita. Oke, kita lanjut ya. Pegas tadi secara teknikal ini sebenarnya cukup menarik karena ini bottom ya, bottom. Ini ada bottom juga, berarti ini ada double bottom yang bisa kita perhatikan ya. Sebenarnya kalau kita mau masuk kemarin di sini guys, area sini ya, tanggal 1 Juli itu menarik sekali masuk, karena kalau 1 Juli kan udah cuan ya kan. Sekitar berapa persen tuh? Waduh, lumayan juga ya. 19, berarti ada 12% guys ya. Cukup menarik guys ya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian tetap punya conviction di saham ini ya, target ya 1.800 lah, target area sini lah ya. Ini target 1.800 ya, target sini ya. Ini masih cukup menarik untuk swing ya, dengan area entry di area sini entry pertama. Kalau bisa ya nanti ke sini ke area support ini itu sebagai entry kedua. Ya kayak gitu aja. Kalau dia masuk lagi screening kayak gitu ya. Gambarnya kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru ya. Ini kalau kalian mau ambil di sini pun oke. Dan kita ke mana sekarang bang? Kita ke order book. Kita lihat order booknya. 15% harusnya Bang Chan dah cuan. Ngapain ngurusin cuan saya ya? Gak usah ngurusin cuan saya. Cuan saya tuh nggak banyak guys. Cuan saya sedikit guys. Yang penting bisa beli kopi, alhamdulillah ya. Yang penting bisa beli kopi. Oke, kita langsung ke broker summary ya, karena tadi dia lolos secara teknikal juga lolos ya. Kita langsung ke foreng seperti biasa. Kita langsung ganti di sini datanya, kita pakai 1 bulan ya untuk memperkuat conviction kita. Kita perhatikan di sini harga saat ini 15.35, harga AK 14.55 guys. Berarti AK-nya secara nggak langsung ini udah jelas ya. Aku ingat karena kecepatan jual di area 14.65 ya. Kecepatan ya. Ya nggak apa-apa kalau kecepatan, berarti itu rezekinya ya. Oke, kecepatan berarti itu rezekinya. Kira-kira gitu. Oke teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat AK harga di 1455. Oke, kita masukkan catatan dulu guys. Tadi adalah Pegas. PGAS ya. Harga entry-nya mungkin harus di bawah 1455 ya. Kita tarik target di bawah 1455. Kita bulatkan aja di 1400 aja lah biar enak ya. 1400 ya, kita catat di 1400 area entry kita gitu kan, biar gak terlalu jauh gitu kan. Oke, kita ada catat nih ya, Pegas ya tadi 1 ya. Sekarang kita ke atas ya. Ini belum masuk ya, udah masuk sama ya, nggak berubah ya, enggak 1545 ya, beda 1454 ya, nggak beda jauh lah. Berarti ada nego. Lalu tadi 14.400 1.400 udah ramai guys ya. Udah ramai nih guys. Kalau kalian perhatikan ya,
1.400 tuh udah ramai. Ini kan saya catat ya 1.400 tuh ya. Tuh saya catat kan 1.400 kan. Pegas 1.400 area entry-nya. Kenapa saya ambil di bawah AK? Karena AK 1454, AK-nya di sini, ya AK di area sini, rata-ratanya. Ternyata di 1.400 udah ramai guys. Berarti kalian udah bisa ketebak ya. Ini orang-orang yang sepemikiran sama saya juga udah rame ya. Ada sekitar 107 orang sudah mulai mengincar area situ guys. Karena nampak di sini guys. Kenapa nih lotnya banyak ya? Kalau kita bagi rata saja 3.000 dibagi 100 ya masing-masing mungkin sekitar berapa 50 lot ya. Bagi rata. Nah, kayak gitu guys ya. Kayak gitu. Ya, Bang Chan aja kripto naik plus 100% aja nggak di TP. Ya, kalau kripto 100% mah kecil bang. Saya sudah cicil bang, alhamdulillah ya, kalau udah cicil berarti harusnya udah cuan. Oke kayak gitu ya. Ini tadi kita target di 1.400 ya, kalau ini ramai ya kita tunggu di bawah sini aja guys ya, tunggu 13.95. Tapi apakah supportnya 13.95? Supportnya malah 13.65 guys, berarti nunggu crash ya. Nunggu crash aja lebih enak ya, nunggu crash di bawah 13.65 ini menarik juga ya. Mending tunggu crash aja. Nah 13.50 malah oke guys ya, mending nunggu crash ya. Tapi kalau misalnya nanti crash tidak terjadi dan dia terjadi up gini ya, berarti bukan rezeki kalian di saham ini. Oke, berarti kita dapat 2 hari ini ya. kita lanjut ke hitung harga wajarnya belum tadi ya. Harga wajarnya nggak perlu dihitung lah ya, udahlah ya, lanjut aja ya. Nanti kalian pandai lah hitung sendiri lah ya. Rumusnya sama di Google banyak. Oke, kita lanjut ke PTRO. Waduh, PTRO nih sama kok. Kabarin aja kalau mau masuk bang, biar aku tahan bid. siap Bang Rido ya. Nanti tahannya agak 300 juta situ ya. Oke. Oke, kita lanjut PTRO. Sabar bang ya, kita pelan-pelan nih, screening kita habiskan malam ini, tenang aja, kita habiskan. Habis nih kok sebentar sebenarnya guys. PTRO udah terbang ya guys ya, jadi aduh ya, saya tetap lihat fundamental dulu. Fundamentalnya saat ini ya cukup mahal ya, price to book value nya di 10 ya, jelas kita skip ya. Ini banyak sekali alasan skip, PE nya juga kemahalan ya. Jadi ini juga nggak ada dividen juga ya, nggak menarik juga ya. Jadi mungkin ini yang suka-suka sama apa namanya, suka-suka kayak saham Konglo, terus apa namanya MSCI ya, ini mungkin saham-saham andalan kalian ya. Kalau saya memang nggak pernah nyentuh saham-saham ini ya. Kalian bisa perhatikan tuh ya, secara garis besar sih bisa potensi ya, apakah masih ada ke sini, kayaknya berat guys ya. Ini cukup uang yang banyak untuk bisa sampai ke harga ini lagi ya. All time high lagi itu berat guys ya. Ya kita berdoa aja untuk yang terbaik ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke Rans. Rans kita skip ya karena saham baru ya, udah kita skip lah, nggak masuk lah ya. TCPI masuk lagi guys. TCPI ini kena di fundamental harusnya. Masih masih main di bawah ya. Kemarin TCPI harga wajarnya ya, harga wajarnya yang kena guys ya. Jadi meskipun ini kayak gini ya kan harus hati-hati. Kenapa? Lihat downtrendnya parah ya. Fundamentalnya kan perhatikan apakah menarik ya. Fundamentalnya juga nggak menarik, jadi kita skip ya. Kenapa? Itulah kenapa saya bilang saya lihat dulu fundamentalnya, baru saya bergerak di apa, baru saya bergerak di technical. Kalau saya cuma lihat technical kayak gini guys ya, jadi cocok untuk swing, tapi ternyata secara fundamental setelah kita bedah ya jelas no, tidak ada alasan untuk ngambil saham ini meskipun lagi downtrend seperti ini ya, nggak menarik jelas ya. PBV syarat berapa bang? Ini kak Lili ya, kakak screenshot aja nih ya. Rule saya kakak screenshot itu, layarnya screenshot, nah langsung dapet itu ya. Nah oke, 1 2 3 screenshot. Oke, nah atau nanti kakak tinggal nonton live nya lagi, saya upload di YouTube ya, atau nonton live nya di YouTube pun juga apa-apa, sama kayak saya sharing-sharing seperti ini terus ya. Jadi kalian tinggal nonton ulang-ulang, mana yang bagian yang bingung, nah kalian percepat aja, nggak usah ditunggu-tungguin ya. Oke, karena saya malas ngedit-ngedit, nggak sempat ya, jadi saya upload full aja. Oke, TCP kita skip ya, nggak masuk dalam ini kita ya. Biar aja dia masuk screening 10 kali, 50 kali, nggak ada urusan itu. Kita masuk ke XCCL. Ini juga lagi depresiasi di ininya. Oke, secara teknikal oke ya, tapi kita nggak stop di situ. Kita lihat fundamentalnya apakah juga mendukung gitu. Nah, ini pendapatannya minus. Waduh. Tapi ngasih dividen guys, ini duitnya dari mana ya? Kok bisa gitu ya? Ngasih dividen tapi ini bayar dividen pakai utang gitu atau gimana, saya nggak ngerti juga guys. Secara fundamental saya kurang menarik, kenapa PI nya minus ya, PI nya minus jelas karena apa, ini hampir dari
2025 dari Q2 sampai sekarang itu minus terus ya. Jadi ini cukup perlu kalian waspadai saham-sahamnya karena secara fundamental juga jadi rentan gitu guys ya. Oke, itu rugi pembukuan aja bang. Ya kalau rugi pembukuan ya tetap aja jadi kurang menarik guys ya. Kalau saya tetap kurang menarik walaupun rugi pembukuan, tapi ya saya bingung juga dia bisa ngasih dividen ya kan. Jadi kita tetap ya kalau hal ini terjadi ya itu tadi saya tetap akan tidak masuk dulu karena resikonya ya kalau saya kayak gitu ya. Jadi kalian pertimbangkan di situ ya. Itu kembali ke apa namanya? eh, analisa kita masing-masing seperti apa gitu ya. Oke. Habis akuisisi friend bang. Oh iya ya. Baru diakuisisi atau mengakuisisi guys. Ini beda loh. Diakuisisi berarti dia dibeli. Kalau dia mengakuisisi berarti dia membeli saham. Oke. Rasio PPM bukan PPM kak, TTM, TTM ya, TTM nih TTM namanya ya. TTM itu trailing 12 month, makanya disebut TTM, trailing 12 month, berarti 12 bulan ke belakang. Berarti dari kalau dia udah keluar Q1 yang ini, berarti dari sini ini dan ini, makanya minus karena semuanya minus, makanya dia minus ya. Oke. Oke kayak gitu. Oke. Kak ya, itu TTM ya. Kalau yang annualized disetahunkan itu maksudnya apa ya? Tahunnya aja ya. Oke, kalau belum keluar Q1 ini ya tetap disetahunkan. Oke, pakai yang ini aja. Oke, kayak gitu. Oke. Karena udah keluar ya cuma satu ini makanya minus juga ya. Jadi kalau untuk saya skip dulu ya. Karena belum menarik ya. Excel beli friend. Oh, saya nggak dapat infonya guys. Karena nggak mantau sampai ke sana nih saham. Oke, kita lanjut ke jasa marga. Ya, itu tadi kita skip ya. Jasa marga ini, nih udah mulai nuju lagi. Kemarin saya bilang kalian bisa nunggu di area 2570 ya kalau memang mau betul ya. Karena apa? Kita lihat fundamentalnya dulu. Fundamentalnya menarik guys ya. Oke, fundamentalnya secara PE rasio juga oke. Secara price to book value juga masih murah banget di bawah 1 ya. Secara price to cash flow juga di angka 3, EV to EBITDA juga di bawah 10. Jadi secara valuasi ini cukup menarik ya. Kita lihat debt to equity ratio. Waduh, di sini utangnya kebanyakan guys ya. Pantesan di sininya minus guys ya. Free cash flow-nya minus ya karena ya jelas ya ini debt to equity utangnya gede ya. Mungkin di situ yang perlu kalian pertimbangkan apakah akan tetap masuk di sini atau enggak ya karena ini kan swing ya. Kalau swing ya kita lihat cashnya ada cashnya enggak ada jelas lah ya. Nah, pantas minus ya. Free cash flow-nya minus ya wajar guys. Ininya minus guys ya. Jadi enggak heran. Ya, itu aja PR-nya di sini guys. PR-nya mungkin di debt to equity ratio karena ini lebih dari 1 ya. Oke. Itu mungkin yang bikin dia untuk jangka panjang ya kurang terlalu menarik ya, kurang terlalu menarik ya, bukan tidak menarik tapi kurang terlalu menarik bagi saya itu ya kalau saya ya. Secara fundamental seperti itu yang bisa saya perhatikan ya. Mungkin PR-nya di sini tadi debt to equity ratio aja yang penting perlu kalian perhatikan ya. Karena apa sebenarnya cashnya nggak ada, cuman ya kita tahu ya ini kan jasa marga ya mengelola tol se-Indonesia gitu ya, tolnya kan. Jadi ya pertimbangkan aja gitu ya. Oke, untuk support terjauhnya ya ini support terjauhnya saat ini yang bisa kita lihat. Oke, kira-kira gitu teman-teman ya. Untuk saya saat ini mungkin saya skip dulu karena tadi dernya nggak menarik ya, ada utang yang cukup gede ya. Biasa lah mereka bikin jalan tol pakai utang dulu gitu, tapi duit cashnya kan tetap dibayar pakai e-tol card. Ya kalau kayak saya ini yang nggak menikmati jalan tol ya, sebenarnya saya mungkin menikmati jalan tol guys. Biasanya saya yang kami jauh-jauh ini mungkin kalau dibilang menggunakan secara langsung enggak, tapi manfaat penggunaan jalan tolnya itu mungkin kami rasakan. Contoh, ya mungkin yang dulunya paket-paket kami dikirim tuh jalan lama, sekarang bisa lewat tol aja lancar gitu kan. Nah, kayak gitu guys. Mungkin itu yang kami rasakan efek jangka efeknya. Bang Era udah profit kah? Belum cek tadi ya. Kayaknya masih minus ya. Minus berapa? 2% kali ya. 2% apa 5% lupa saya guys. Kayaknya masih minus kak. Atau udah profit ya. Soalnya tadi portofolionya hijau guys, jadi nggak tahu yang mana yang profit. Setahu saya tadi yang paling profit BKSL ya. BKSL sama BSDE nya gitu. Jadi mungkin BSDE besok saya take profit aja lah. Tapi
belum lah, soalnya belum sampai targetnya. Oke, kita lanjut. Tadi Rans, TPRO, era ya. Kita lanjut ke era. Teman-teman, kita lihat fundamental. Era udah naik ya. Waduh, tinggi ya. Kayaknya udah profit nih kak ya, kalau nengok dari harga ininya kayaknya saya udah profit nih. Untuk era ya, teman-teman, secara fundamental nih PE-nya oke, price to book value juga di bawah 1, price to cash flow aja nih agak sedikit ini, mungkin di sini nanti kita akan bisa nampak, dicoba lihat debt to equity ratio. Ini udah mau dekat 1 ya, di sini mungkin ya PR-nya. Kenapa ininya bisa agak tinggi ya? Nanti kita akan lihat di utang jangka pendeknya dulu ya. Utang jangka pendeknya apakah cukup tinggi? Nah, ini utang jangka pendeknya 7 triliun, utang jangka panjangnya malah kecil ya, 2 triliun. Kita lihat cashnya cukup, cashnya nggak ada ya, wajar kalau di sini kebaca nih ya, price to cash flow-nya price to free cash flow-nya minus karena ya tadi uang cashnya nggak ada ya. Jadi kalian udah bisa gambar, nggak perlu ke bawah, dari sini udah nampak ya. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Sisanya ya nggak ada uang cash tuh uang ya. Sisanya paling PR-nya di mana ya? Nggak terlalu berat lah PR-nya, masih bisa ya. Nah, masih bisa, ini masih oke. Nah, kita lihat teknikalnya seperti apa. Waduh, udah profit kayaknya guys. Pertanyaan kak Lili, kayaknya saya udah profit kayak, karena saya tahu harga saya. Ya, saya belum lihat tadi karena saya tahunya tadi market merah, baru saya kalau nge-live tuh pas market merah aja. Kalau pas market hijau nge-live kan nggak seru ya. Wah, udah hijau bang, pantesan jago semua. Ya kan enaknya kalau merah gitu ya. Kalau udah hijau mah jago semua guys. Kucing tekan buy juga cuan guys. 380 ya udah cuan ya, ini cuan ya. Ini targetnya mungkin ya bisa lah ke 480 paling kuat guys ya. Kalau bisa ke 500 lagi itu bagus ya. Tapi kita nggak tahu seperti apa, kita lihat aja nanti perjalanannya guys ya. Kita lihat aja perjalanan seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Oke. Dah, oke ya, lanjut ya. Kita back ya. Untuk era saat ini ya jelas nggak masuk ya, area swing jelas udah telat guys ya, telat. Kita skip, itu udah terlambat tuh, yang masuk nggak tahu siapa tuh. Kita lanjut ke BP guys. Nah, ini BP ya, mumpung ininya. Aduh, BP nih kena di fundamental harusnya. Ya kan? Udah ketebak guys. Saya skip ya karena fundamentalnya nggak menarik ya. Nggak menarik, jelas saya skip ya. Kita untuk menghemat waktu juga gitu kan. Ngapain kita buang-buang waktu untuk menganalisa saham yang jelas-jelas secara fundamental nggak masuk rules ya, nggak usah ya. Tapi secara teknikal kalian bisa lihat ya. Nah, secara teknikal masih oke ya kalau untuk swing ya, tapi saya nggak rekomendasikan karena ya karena fundamentalnya lah jelas ya. Saya nggak akan paksain untuk masuk di sini. Apalagi kalau teman-teman yang pemula ya jangan masuk lah ya, jangan ya. Kalau teman-teman yang pemula jangan ya, risikonya kalian nggak akan siap nanti ya. Biarkan saya aja masuk. Cuan juga ya saya skip karena fundamentalnya bagi saya kurang ya, masih over value lah. Kalau over value ya cara Bang Chan itu paling aman. Oke ya, saya tetap skip ya karena meskipun secara fundamental jelas over value ya, harga cuan saat ini ya tinggal kalian aja. Kalau kalian nggak pakai fundamental ya kalian pakai teknikal aja, itu hak kalian ya. Saya tetap nggak ini ya, gorengan lewat. Nggak gitu ya, gorengan tuh sekali-sekali aja ya, kan kita tetap perlu makan gorengan kan. Nah, cuman kan sekali-sekali aja, tapi nggak tetap. Kalau untuk live saya nggak akan rekomendasikan untuk masuk di gorengan karena itu ini ya, yang nonton itu banyak yang belum ngerti trading plan. Jadi mereka nggak akan ngerti yang namanya resiko. Mereka tuh nggak ngerti ya. Yang nonton saya ini ada 55 orang, itu nggak semuanya paham yang namanya profil resiko mereka ya, pasti nggak akan paham. Yang mereka tahu itu ini punya potensi kata orang ya, mereka masih ke trigger kata orang punya potensi masuk gitu ya. Itu yang saya hindari gitu, karena makanya saya bilang meskipun saya trading juga di saham-saham yang resikonya besar ya, karena saya bisa mengontrol profil resiko saya ya. Nggak mungkin dong saya nggak boleh trading di saham-saham itu ya, saya ngerti gitu kan. Kecuali kalian nggak, yang nggak ngerti gimana. Kalau nonton live saya dia nggak ngerti, saya sharing semua yang jelek-jelek juga nggak apa-apa masukin, itu kan beresiko guys. Jadi jelas itu akan membunuh mereka pelan-pelan di market ya.
dan mereka jadi semakin bimbang. Lebih bagus saya sharing yang aman buat kalian gitu. Makanya saya bilang kalau nggak bagus menurut saya mending saya bilang nggak bagus. Tapi kalau menurut kalian bagus bang ya no comment gitu kan, itu hak kalian karena kan masing-masing punya analisanya sendiri. Oke, lanjut. BP lewat cuan lewat raja guys, masuk lagi nih baru stock split ya, apa ya, baru stock split apa sih, lupa saya kegiatannya, nggak ngerti saya. Udah skip lah ya, udah jelas nih fundamental. Jelas skip guys, nggak masuk dia nggak masuk kategori guys. PUBG hemat waktu kan guys ya, kan kayak gitu. Kalau saya tuh kayak gitu guys, kalau saya sudah hafal fundamentalnya sebelum dia berubah fundamentalnya nggak akan tuh. Ya fundamental untuk PUBG secara keseluruhan masih oke, PR-nya hanya di sini nih ya. PBV-nya masih cukup tinggi di 2,71 ya. Tapi kalian bisa bandingkan pakai perbandingan nanti di saham-saham sejenis ya. Contoh AALI nanti atau BWPT ya, pokoknya sejenis sama dia yang sektornya sama ya, itu yang dibandingkan apakah PBV-nya itu memang di situ ya, kayak gitu teman-teman. Ya untuk secara fundamental masih oke ya. Ini cukup oke, dividennya bagus, menarik gitu ya. Net income juga nggak ada minus ya, memang turun tapi kita juga uh, hargai lah ya, kayak gitu ya, biasa itu naik turun dari pendapatan. Nah untuk secara teknikal ini sudah terbang sebenarnya guys ya, sudah terbang tapi masih ada potensi bisa ke 2000 nih ya, nggak sampai 2000, mungkin 1800 masih kuat ya, masih kuat ya. Tentunya yang ngambil sekarang itu yang bisa ke sana gitu ya, kayak gitu guys. Kalau berarti kita tetap masukkan ya, kalau tapi ini udah break atau belum sih? Bentar guys, bentar saya skip. 16.75 kita lihat. 16.20, 16.30 udah break. Berarti ini pilihannya kalau kalian memang mau swing ya, berarti kalian belinya break resistant ya. Berarti buy and break lah ya. Nanti ini saya akan masukkan catatan PUBG buy and break berarti ya. Area belinya berarti di mana ya kalau kalian follow-nya ya, kita lihat dulu. Kita ke bawah guys. Sabar bang ya, ini bukan ngecek saham bang, bang Zero ya. Nggak telat bang, nggak telat. Ini baru screening bang, masih screening, kita masih screening, belum selesai screeningnya. Kalau udah selesai screening nanti kita cek sahamnya gitu kan. Cek saham tuh gampang guys ya, karena banyak yang mau dicek sahamnya. Untuk foreign-nya sendiri kita lihat guys. AK 1542 guys, berarti AK-nya udah cuan guys ya. AK-nya udah cuan, ini udah pada cuan semua guys. Ini kalau kita lihat ya jelas ini pasti pada retail yang masuk nih guys. Kita lihat. Iya kan retail guys, PD yang masuk guys. Retail guys yang beli di Pucu guys ya. Jelas itu retail itu ya. Pakai iPod tuh, pakai iPod dia, pakai iPod tuh karena PD ya. PD yang ngambil guys ya. Nah ini nunggu Excel aja nih, nunggu Excel ngambil juga nih. Bentar lagi Excel masuk juga nih guys. Ya, ini nampak ya PD udah mulai masuk, XC-nya belum ada, XC belum ada, XC belum ada. Yang pakai XC belum guys. Yang pakai XC udah mulai sikit-sikit masuk nih, ya. Nih udah mulai masuk sikit-sikit ya. Ya, kita lihat aja kekuatannya nanti. Oke, kita ke foreign lagi. Kita nggak. Oke, ini ya untuk AK-nya di 15.242. Berarti kalau kalian masuk ya sebenarnya, makanya saya bilang tadi telat ya. Ini sebenarnya udah telat guys. Ya, kalau untuk PUBG itu udah telat. Makanya saya bilang udah telat karena ini udah di resisten ya. Oke. Oke, kayak gitu. Bagusnya saya skip ya, karena kalau saya mending saya skip dulu ya, saya skip aja karena saya nggak masuk catatan, berarti kita nggak dapat terlalu banyak. BRPT udah terbang, udah telat nih, udah jelas ya, ini nampak di sini udah telat juga, dari teknikal aja udah nampak telat untuk swing. Valuasinya juga belum menarik ya, valuasi juga masih gede, terlalu over value menurut saya ya, jadi saya nggak akan ambil BRPT, ditambah teknikalnya juga nggak cocok untuk swing ya, belum menarik untuk swing itu. Terus lanjut mana lagi, Telkom. Oke, kita lihat fundamental Telkom apakah sama kayak XL. Telkom ini secara fundamental masih oke ya. Cuma memang PI rasionya agak mahal sedikit sebenarnya ya. 16 tahun guys, berarti cukup mahal ya. Ya untuk yang lainnya masih sehat-sehat aja, masih normal, nggak terlalu over value. Sisanya di PI rasio ini over value guys. Secara PI rasio ini harga over value Telkom ya. Nanti kita cek aja biar lebih detail. Secara teknikal juga nggak ini guys.
Dah, ini kita skip ya. Secara teknikal udah ketinggian di 2300, ini double bottom guys. Ini double bottom, ini bottom ya. Ini udah telat ya, udah telat. Jadi kita skip. Ya kita dapat apa ya gitu yang kita dapat guys. Wah, ini juga udah skip. Udah terbang-terbang guys. Eh, Mapa tadi sampai mana guys? Mapa BBTN. BBTN fundamental oke, ini ada nih pasti di utang aja nih. Ini masalah di utang doang nih. Ya karena minus di price to cash flow-nya ya. Ini kalau kalian perhatikan fundamental secara keseluruhan masih oke sebenarnya, masih oke. Ya pertimbangan cuma di sini aja, price to cash flow-nya aja. Gak terlalu apa, gak terlalu berat karena ini kan sambang ya. Berarti mungkin kreditnya atau apa ada yang macet dan sebagainya, nggak tahu lah kita ya seperti apa. Oke, untuk secara technical swing nggak menarik guys ya. Kita skip dulu ya, ini kita skip. Banyak di skip nih guys. BBTN ISAT, Indosat. Indosat ini kayaknya bagus guys. Secara fundamental masih oke ya, secara fundamental masih oke. Kita lihat aja teknikalnya seperti apa. Teknikalnya ini udah terbang banget guys. Teknikalnya kurang menarik guys buat swing guys. Jadi saya nggak rekom lah kalau ini. Dulu BBTN udah dibahas ya. Oh iya ya, 1100 ya. Oh iyalah, berarti udah cuan, berarti udah telat lah. Betul lah telat ya. Berarti BBTN-nya udah cuan guys. Harta udah nyentuh lagi 2000 ya kan, udah telat juga ini ya. Harta fundamental oke ya, memang PBV-nya agak sedikit mahal, cuman ini untuk yang sektor-sektor yang sama-sama dengan dia, PBV yang sekarang itu sebenarnya wajar guys, karena di sektor yang sama juga rata-rata segini. Alhamdulillah. Oke, secara fundamental oke untuk harta, tapi kita lihat teknikalnya apa. Masih ada potensi buat swing ya. Kalau kalian mau swing masih ada potensi, karena ini baru aja jebol break ya. Ini kan kemarin saya bilang kalau dia jebol break ini harusnya bisa ke target, bentar ya, harusnya bisa sampai ya sini lah dulu 2400 ya guys ya. Kalau kalian mau nunggu 2400 bisa nanti area take profitnya, karena ini baru aja masih uptrend sebenarnya, masih uptrend. Kalau kalian lihat ini masih uptrend, secara trend masih up. Oke, kalian bisa target di sini lah ya. Kalau yang udah punya mungkin bisa ngambil di 2200, sudah mulai pasang trailing stop ya kayak gitu. Oke, gitu guys. Untuk harta ya, kita berarti cek order book dulu lah. Apakah yang kita follow juga menarik gitu. Nanti yang kita follow tahu-tahu nggak masuk guys. Oke, yang kita follow kita perhatikan di sini cem. Nah ini teman-teman, dapat nih all dulu. Nah, untuk secara broker summary-nya itu yang nampung itu AK, itu nampung bareng dari dua tuh KZ sama YU ya, karena yang paling besar mereka sini kecil-kecil semua nih ya. Yang nampung tuh AK sama BK guys ya. AK BK nampung, tapi ya karena lebih banyak YU sama KZ jualan, otomatis ya ini big distribusi ya, wajar big distribusi karena apa, jumlahnya juga besar nih 47 miliar ya, ini juga 28 miliaran. Oke, kira-kira gitu guys untuk secara brosum harga di mereka tuh 1824 ya, berarti mereka udah cuan sekitar hampir 10%-an ya. Nah, kalau AK-nya harusnya udah cuan 10%-an, karena apa, harga mereka 1824 nih, harga 20 kan, berarti hampir 10% kayak gitu ya. Makanya ini sebenarnya secara teknikal udah terbang sebenarnya guys ya. Kayak kalau saya tetap optimis ya, masih punya potensi paling dekat segini lah ya untuk apa tadi, harta. Berarti dua, saya catat aja, nggak saya masukkan untuk area entry karena nggak menarik. Oke, kita lanjut. Harta BNBR, waduh, BNBR pun masih juga masih masuk guys ya. Kita lihat aja nanti ini secara valuasi, ini BNBR jelas mahal teman-teman ya. Makanya saya bilang hindari dulu saham-saham seperti ini. Kenapa? Dia lagi sedang proses reisu. Biarkan dulu hasil reisunya seperti apa, biar
tergambar gitu, jelas nggak ratio itu punya nilai positif atau enggak, kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung atau apa ya, ya kayak gitu gambarannya guys ya. Jadi saat ini ya dia seperti itu guys ya, kita harus hindari lah ya dulu ya, karena ini pasti nanti bakal digoreng guys, kuat banget ini ya. Oke, kayak gitu guys. Ini tiba-tiba market cap udah gede aja guys, 29 triliun guys. Oke, kayak gitu ya untuk BNBR. Saya skip dulu, saya nggak di sana nih. Mas, misal udah tebus saham reisunya BNBR tapi induk terlanjur kejual, akibatnya apa mas? Udah tebus saham reisunya ya, nanti tetap ini ya, yang dari tebus itu harganya di berapa ya, kita abangnya lihat ya. Kalau misalnya harga sekarang sama harga tebusnya itu lebih rendah harga tebus ya abang profit ya, kayak gitu ya, kayak gitu. Kalau misalnya harga tebusnya tadi lebih tinggi daripada harga sekarang ya abang tetap minus ya, jatuhnya kayak gitu ya. Kayak gitu ya, perhatikan di situ nanti, karena kan saya nggak tahu nih dasar saya atau belum, karena saya nggak ngikutin guys. Saya kalau reisu tuh nggak ngikutin guys, saya nggak pernah ikut reisu soalnya. Nah, gudang garam kita skip guys ya. Oke, sekali lagi habis nih gudang garam, Goto ya, Goto udah skip. Bumi nih ya, banyak nih guys. Nah, Bumi udah nyampe harga wajar 167 guys ya. Kemarin kita udah hitung ya, secara fundamental ini udah mulai cukup membaik ya. Ya berarti market cap oke, free float oke, ya PI rasionya aja yang kemahalan ya. Karena kemarin kita udah hitung harga wajar dari apa namanya, Bumi itu, kalau menurut perhitungan Benjamin itu kalau nggak salah saya di 71. Bikin apa kita hitung lagi, karena penghuni bumi itu kita semua ya, kita adalah penghuni bumi ya, banyak sekali di bumi, kita kan di bumi semua ya. Closingnya 168, terus book value per share 74. Mungkin yang belum pernah lihat harga wajarnya kalian bisa, EPS nya 3,9 ya, berarti 3 aja kita masukkan. Analisis PBV band, oke kita lihat PBV bandnya 2,2, 2 aja kita masukkan 2. Oke, nah ini harga wajar ya, tetap 71 ya, nggak belum berubah karena Q1 Q2 nya belum keluar. Nah, menurut PBV band udah over value guys, karena harga wajarnya itu 148. Oke, ini ingat saya kemarin 148, 147 kan, ini 0,02 ya, coba 0,2,02 ya guys, 149 malah guys ya. Jadi menurut PBV band itu 149 harga wajarnya, jadi over value ya, jelas Bumi. Terus kalau menurut Benjamin tuh harga wajarnya cuma 71 guys ya. Kenapa di sini, kenapa bisa gitu bang ya? Karena di sini kan kalian bisa lihat ya, di apa namanya nih, kalian perhatikan di sini ya, untuk Bumi itu ya di Kestat, kalian perhatikan di sini ya, di PI rasionya itu kalian lihat 43 ya, makanya cukup tinggi harganya. Soalnya harga sekarang tuh masih cukup mahal guys ya, makanya saya nggak tahu nih kenapa masih ramai juga ya. Mungkin kalian punya conviction yang berbeda dengan saya gitu ya, pandangannya tentang kok malah beli pula. Kita nggak beli guys, kita nggak ada niat beli nih. Nah ya, mungkin masih ramai ya tadi karena orang masih punya harapan di Bumi kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi habis ya terakhir Goto, Bumi, Medco udah terbang, jangan dikejar lagi karena saya juga cuan di sini. Medco-nya udah terbang guys ya, jadi nggak usah dipaksa untuk dikejar ya, udah terbang karena harganya udah ketinggian guys, mending kalian cari saham lain aja, udah ketinggian. Dewa juga udah terbang nih, jebol resisten ya, seperti yang saya bilang bisa ke 500 ya, kita lihat aja apakah 500 akan tercapai atau enggak. Oke, habis ya.
Karena cuma dari 60 sampai ke bawah, yang 90 ke atas ini saya nggak akan saya masukkan dalam screening karena udah kemahalan. Oke, kira-kira gitu guys untuk yang screening udah selesai ya, teman-teman udah perhatikan tadi screeningnya. Jadi nggak usah lagi ya, tadi kita dapat sekitar 4 saham sebenarnya guys ya, MTech, Pegas, Tabji sama Harta guys. Jadi hanya 4 itu dari screening yang sebanyak ini cuma dapat 4 guys. Nah, itulah dari kita menganalisa cuma dapat 4 guys, karena kondisinya seperti ini gitu kan, kondisi marketnya seperti ini. Ya mau gimana ya? Ya kalau memang kalian tadi punya conviction kuat ya mungkin kalian bakal ambil, kalau enggak ya tahan dulu gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Ya tadi untuk kesimpulannya, untuk MTech itu tadi kalau kalian mau ambil bisa di harga 480 sampai 498 ya. Kalau bisa di bawah 424 ya, karena 524, di bawah 524. Oke. Kalau untuk Pegas tadi di sekitaran 1400 atau di bawahnya. Kalau kalian mau nunggu bisa di situ. Oke. Kayak gitu guys. Ya. Tapi kalau kalian memang kebelet pengen punya ya beli sekarang atau besok pun nggak masalah. Ya. Oke. Tapi dengan plan yang bahwasanya kalau misalnya harga turun di bawah dari harga yang kalian beli, kalian siapin money manajemennya ya, baik itu averaging down ataupun cut lossnya ya, kayak gitu guys. Kalau saya sendiri nggak pakai cut loss ya, kayak gitu. Oke, untuk Tabji tadi agak rentan karena dia di break resisten ya, itu orang-orang yang cukup berani mentalnya untuk mengambil di break resisten ya. Kalau saya tentu saya tidak. Oke, terus Harta, oke, kira-kira oke kayak gitu ya. Oke, screening kita selesai, habis ya. Sekarang kita lanjut, saya cek dulu kolom komentar seperti apa di kolom komentar, apakah sudah ramai ya, gitu. TBLA bang, waduh langsung aja guys. TBLA ini Bang MI ya, saya fokusnya ke swing ya, karena saya swing ya. Kalau abangnya scalping saya mohon maaf ya, karena beda cara kita gitu ya. Saya akan fokus dengan cara saya, karena secara fundamental kita lihat market capnya. Ini abangnya perhatikan dulu bang. Kalau tadi abangnya mungkin punya TBLA ya, ini kalau saya pakainya ini ya untuk rules trading saya ya. Jadi dari screening apa semua analisa fundamental saya pakainya ini A B C, itu jelas ya, market cap, free float, dan valuasinya. Oke. Nah, kita lihat market capnya ini kecil ya. Oke. Untuk Bank MI ya ini kecil ya. Terus untuk free float itu ini udah di 40%, sebenarnya masih aman, masih boleh-boleh aja untuk swing ya. Terus kalau untuk P ratio ini masih murah ya. Price to book value juga murah, tapi di sini ada PR yang perlu abang perhatikan, yaitu price to cash flow nih ya. Price to cash flow-nya minus, itu kita bisa lihat di sini nanti ya. Akan nampak di mana? Nah, di debt to equity ratio. Kenapa? Karena dia punya utang yang cukup besar bang. Karena di atas 1 ya. Karena utangnya di atas 1 nih, 1,87, kita bisa lihat nanti ke bawah ya. Kalau abang perhatikan di bawah ya, di sini ya. Utang jangka pendeknya sebesar 10,1 triliun, utang jangka panjangnya 7,6 triliun, utang totalnya 17,7 triliun. Dan abang perhatikan sekali lagi, nah dia nggak punya cash flow, ya nggak ada cash ya, minus ya, jadi secara otomatis dia terbebani sama utang ya, baik operasionalnya apa semuanya. Oke, kayak gitu. Makanya tadi di atas kita bisa lihat minus. Kenapa saya bilang minus ya, karena di situ juga nampak ya, secara data di bawah juga clear ya, price to cash flow-nya minus karena emang uang cashnya nggak ada ya, kayak gitu ya. Itu yang mungkin perlu abang perhatikan secara fundamentalnya. Kalau secara teknikal sendiri saat ini mungkin ini masih downtrend ya. Kalau saya lihat dari ini masih downtrendnya ya, kalau memperhatikan. Nah ini lagi menguji masih konsol nih, sebenarnya masih bingung nih harga mau menyentuh kemana, dia masih bingung ya. Masih area sideways 615 sampai 80, masih muter-muter di sini ya. Support terendahnya di 550, tertingginya di 680 ya. Jadi area ini area yang tengah-tengah ya, berarti masih bingung harga mau kemana ya. Kalau abang mau masuk, memang abang punya conviction kuat ya, mungkin nunggu di support ya. Kalau saya tetap nunggu di support, tapi
dengan pertimbangan tadi fundamental yang sudah kita perhatikan tadi ya, kayak gitu. Oke ya, untuk TBLA kayak gitu kira-kira. Bahas Elsa bang. KBLI bang. Oke, KBLI bang Ano. KBLI sama apa nih, barang perindustrian syariah ya. Kita tetap dulu fundamental bang ya. Oke, KBLI ya. Untuk market cap ini kecil bang ya, sana 1,2 triliun. Tadi kalau abangnya lihat di sini kan market cap saya itu kan sudah saya bagi ya. MC 1 sampai 10 itu small, 10 sampai 50 middle, 50 ke atas itu big ya. Jadi udah nampak ini market capnya kecil ya. Free floatnya udah mau 50% ya. Tetap hati-hati karena ini udah mulai rame publiknya ya. Publik sudah mulai rame di sini. Oke. Bang, cek bentar. Nantilah ya. Ntar ku gendong honor. Oke, aman tuh. Oke teman-teman ya, Bang siapa tadi KBRI ya. Untuk P rasionya sebenarnya menarik ya. Ini murah secara P rasio, murah. Secara price to book value juga oke, di bawah 1. Price to cash flow juga aman ya. Ini cashnya oke gitu ya. Untuk EV to EBITDA-nya juga cukup sehat ya. Jadi cuman PR-nya memang di free float ya. Nah free float. Nah untuk abangnya mungkin untuk jangka panjang apakah oke? Saya lihat dulu ya. Jangka panjang masih oke guys. Ini ada dividen yang cukup gede ya, 6%. Tapi kalau bisa lebih ya. Ini kayaknya pergerakannya masih sideways di bawah nih dalam 1 tahun ke belakang ya. Ini kayaknya untuk menghasilkan dividen aja kalau saya rasa. Nah, kita bisa hitung aja harga wajarnya supaya kita punya conviction kuat. Kenapa dia secara valuasi murah? Tapi kita kan pengen tahu dia ini murahnya di mana, Bang? Ya, murahnya di mana? Nah, disinilah fungsi kita untuk tahu harga wajarnya tuh di berapa. Nah, kita cek aja harga wajarnya di berapa supaya kita nggak kebingungan guys. Murah secara valuasi tapi kita nggak tahu harga wajar murahnya di mana, kan nggak tahu. Jadi repot. Kita masukkan ke BLI. Oke. Harga saham saat ini 320. Kita masukkan lagi di sini book value per share-nya 721. Untuk price EPS-nya 49. Oke. Kita langsung ke PBVBN. PBVBN-nya berapa bang? Kita lihat ke bawah. PBVB-nya standar kayak masih 7,26. 7 aja kita masukkan biar gampang. Oke, kita hitung. Nah, ini harga wajarnya bang ya. Tuh ya. Lihat ya, mencolok sekali gitu ya. Karena PBV-nya memang di bawah 1 ya. Jadi dia secara perusahaan tuh sehat. Memang market cap-nya kecil sama free float aja. Ketika market cap-nya mungkin nanti ke 5 triliun, ya kali aja 5 kali lipat dari itu. Berarti kan kalau 3 kali 5 1.500 ya. Anggap aja kayak gitu. Kita hitung kasarnya kayak gitu. Nah, secara hitungan Benjamin, abangnya bisa lihat ya, Bang siapa tadi namanya? Bang Anau ya, Bang Anau. Harga wajarnya tuh di 892 ya. Nah, 892 untuk perhitungan Benjamin. Sedangkan untuk perhitungan PBV Band dia punya harga wajarnya itu kalau berdasarkan hitungannya itu 5.000 ya, 5.000. Nah, kita tinggal lihat apakah memang punya potensi ke harga-harga yang disebutkan tadi. Kita tutup dulu. Kita lihat apakah dia punya potensi ke harga itu, kan kayak gitu ya. Nah, kita lihat track record dalam 5 tahun ke belakang, pernah nggak menyentuh. Nah, ternyata harga 892 itu belum pernah tersentuh sama sekali ya. Dalam 5 tahun ke belakang, harga itu belum pernah tersentuh sama sekali. Kayak gitu ya. Dan harga 5.000 pun juga belum pernah tersentuh. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya masih termasuk yang disebut namanya hidden game. Kalau saya sebutnya hidden game ya, game yang tersembunyi lah ya, atau permata yang tersembunyi gitu. Kenapa kayak gitu bang? Karena kalau lihat dari dia bisa memberikan dividen, dia memang punya PR di free float ya. Di free floatnya aja yang PR. Kenapa? Publiknya udah terlalu banyak di sini ya. Mungkin itu yang menyebabkan harganya sulit terangkat ya. Tapi secara kinerja perusahaan ini nggak buruk guys. Secara kinerja perusahaan justru malah bagus ya. Jadi ada sesuatu yang belum diapresiasi sama market. Apa itu? Harganya.
Harganya belum diapresiasi oleh market secara baik ya. Market masih menilai harganya di 320, padahal harga wajarnya bisa di 800-an ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi dia masih punya potensi ke arah sana. Oke, kayak gitu teman-teman kalau saya menggambarkannya. Ya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, gambarnya kayak gitu ya untuk KBLI ya. Nah, sisanya kalian conviction kalian sendiri aja apakah kalian mau ambil di sini atau enggak, itu kembali ke kalian ya. Oke. Kita lanjut guys. Lanjut kemana lagi? Siap, makasih abangku, sama-sama. Malam Bang Chen, malam Bang Desta. Ini udah ketimpa-timpa chatnya guys. Kita lanjut BP Om. BP tadi udah Bang Doni ya. Bang Doni Dias tadi udah BP ya. BP tadi udah ya. BP-nya kayaknya udah tadi. Pewon. Pewon kenapa guys? Emang ada masalah apa sama Pewon? Pewon kayaknya udah terbang ya. Kemarin masuk screening nggak ngambil, sekarang udah terbang. Oh, udah terbang guys ya. Kemarin masuk screening dari tanggal segini nih. Dari tanggal 29. Nih masuk screening, 29 juga masuk screening ya. Sampai tanggal ini pokoknya masuk screening terus ya. Tapi nggak ada yang ngambil ya. Berarti yang ngambil harusnya udah cuan. Ya setahu saya harusnya yang ngambil sudah cuan. Lancar kah Bang persalinannya, sehat ibu dan bayi? Alhamdulillah persalinan lancar Bang ya. Terima kasih teman-teman yang udah doain ya. Ya semoga doanya kembali ke kalian lagi yang baik-baik ya. Mau average baru punya cash jual SMRA. Waduh ya. Mau average ya telat lah ya kalau pewon Bang Lord ya. Ya kemarin lah, ini area kemarin kan sudah saya bilang masuk screening berapa hari, 3 hari, tanggal 26 24 masuk screening. Nah ini udah mulai terbang ya, udah telat lah ya, hitungannya udah telat Bang. Ini udah terbang 238 ke 270 itu udah berapa gitu ya. Oke ya, semoga dia bisa ke 350 lagi ya kayak gitu ya. Oke, kayak gitu ya untuk Pewon kemarin udah nggak ada di screening tadi, nggak ada juga dia kan. Kalian bisa lihat. Oke, lanjut apa lagi nih? Guys, saya sampai setengah 12 guys ya. Saya cuma sampai setengah 12, nanti setengah 12 kita kan besok masih hari kerja guys. Kita harus kerja tetap. BMTR. BMTR ya teman-teman, perhatikan di sini untuk BMTR itu secara fundamental oke ya. Lihat di sini PI-nya rendah 2 ya. Oke. Price to book value di bawah 1, price to cash flow juga aman di bawah 10 ya. Oke. EV to EBITDA juga 6 ya. Nah, kalian perhatikan di sini market cap-nya saja yang masih kecil di 2 triliun. Untuk free float-nya masih cukup oke guys. Teman-teman perhatikan, free float-nya masih cukup oke sebenarnya. Free float-nya masih cukup oke. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Masih cuman kalau udah 50 nanti baru kalian mulai, kalau yang udah punya barangnya mulai segera dijual ya. Kayak gitu aja, karena hindari aja. Kalau saya kan tetap menghindari saham-saham yang free floatnya udah gede ya. Resikonya yang saya kadang nggak siap guys ya. Kayak gitu. Oke, kayak gitu teman-teman. Lanjut kita kemana nih? Secara swing ini oke guys ya. Secara swing menarik ya. Dengan target terdekat yang gak usah muluk-muluk lah, 160 nih aja lah. Ini ada ya kan 160 lah ya, 160 aja udah cukup guys ya, nggak usah jauh-jauh ya, karena ini udah cukup menarik untuk di swing gitu ya, secara teknikal ya, kayak gitu ya. Ya tentunya kalian harus tetap disclaimer, analisa lagi ya, jangan terpaku sama analisa saya saja, kalian tetap harus analisa sendiri. Oke, untuk BMTR kayak gitu. BKSL masih ramai kan di BKSL, bukannya saya dia bilang kalian udah take profit aja guys, ini udah cuan guys ya kan, udah BKSL ya yang sama dengan saya 60 yang sama dengan saya 60 guys, karena kemarin kebuka portofolionya guys. Yang sama dengan saya 60 harusnya udah cuan ya. Mana nih kok diam-diam aja, kalau udah cuan pasti diam guys, tapi kalau merah pada sibuk guys. Mana nih yang sama saya guys? Nggak ada yang sama-sama saya, berarti saya sendiri berarti di BKSL. Aku 65 tadi jual. Udah lama ngontrak. Waduh, udah lama ngontrak. Abangnya berarti dari atas ya. Waduh, kasian banget guys. Wah, ini kemarin 55 tuh area average ya, area average, ini juga area average 57 ya, karena ini
bottom 2 kali ya. Oke. Bang Abdul Syakir ya, kami udah cuan Bang. Karena saya 60 Bang ya, saya harga 60 ya. Karena bisa hitung harga saya 60, sekarang 71 udah bisa ketebak berapa profitnya. Aku malah jual 53, takutnya terjun ke 50. Waduh. Kesabarannya Bang Lot ya. Kesabarannya. Ya udahlah, kalau udah gitu mau diapain ya. Ya ini nggak masuk rule sebenarnya guys ya. Ini hanya melatih tesis saya aja ya. Kalau secara fundamental tuh cuman saya lihat ini doang ya. Sisanya tuh mahal sebenarnya guys ya. Cuman saya punya conviction yang kuat waktu itu di market capnya juga udah cukup mumpuni ya, free floatnya masih di sini ya, makanya saya ngambil itu 60 itu area 60 nih berarti sini ya. Nah ini area sini saya ngambil berarti ya, kira-kira gitu guys. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Bakal ke 80 nggak bang? Ini kalau target saya 120 bang. Target saya 120, saya belum jual BKSL saya ya. Saya belum jual karena target saya ini di sebenarnya 100 target saya itu di sini. Target saya itu nggak buluk-buluk, saya cuma sampai sini aja ya. Kalau sampai 100 mungkin saya akan take profit ya. Oke. Oke. Bang bisa jelaskan area SNR. Oke, area SNR kalau teman-teman yang mungkin udah kalau kayak saya ya, kalau saya nggak terlalu technical banget. Kalau dulu mungkin awal mungkin abang bisa pakai, ya mungkin belajarnya dari sini pasti ya. Nah ini kan kalian bisa lihat ya target saya di mana. Ya udah bisa kelihatan ya. Ini target saya nih ya. Bahkan belum masuk area ininya kan. Nah ini target terdekat saya 80 untuk kalau misalnya memang terjadi sesuatu sama market, ya mungkin saya bakal pasang trailing stop ya di area 80-90. Ya ini areanya udah saya gambar ya. Nah ini untuk area take profit jauhnya kayak gitu. Karena swing kan, karena saya swing jadi ya nyantai-nyantai aja sebenarnya. Karena nggak terlalu muluk-muluk juga, targetnya nggak usah banyak gitu ya. 60 ke 120 kan udah cukup ya, nggak banyak kan, cuman berapa persen paling itu ya. Jadi nggak terlalu muluk-muluk lah ya, nggak perlu sampai besar-besar ya, sedikit aja cuannya, nggak usah banyak-banyak gitu. Kalau 60 kita punya harga, kita ambil di harga 120 kan cuman berapa persen paling kan, nggak terlalu besar gitu kan, kayak gitu aja guys. Jadi saya nggak terlalu, ya udah luber itu bang. Oh, udah luber ya. Enggak lah ya, kecil itu ya. Kecil ya, kalau untuk di saham itu kecil guys. Kalau di kripto itu orang ketawa-ketawa. Mau nahan bid aja lah bang, kalau gini biar nggak cepet masuk top gainer, biar retail nggak banyak masuk. Ya kayak gitu ya sebenarnya. Bagusnya jangan sampai retail banyak tahu, supaya apa, nanti ketika udah rame biar retail masuk. Tips melatih kesabaran untuk swing bang, lama bang. Tips melatih kesabaran untuk swing itu gini bang ya. Kalau untuk pertama, abang itu fokus sama trade plan-nya. Yang saya bilang untuk teman-teman yang fokusnya itu adalah di sini ya. Penentuan target profit itu harus clear ya. Kalau teman-teman convictionnya jelas di 5%, tahan sampai di 5%. Kalau belum 5%, jangan lakukan apapun sama itu saham kecuali cuman averaging down. Oke? Ya, kalau dia belum sampai ke target 5%, jangan lihat apapun sebelum dia 5%. Oke? Kayak saya nih, saya 2 hari ke belakang nggak lihat market guys. Ya karena marketnya hijau terus kan. Buat apa saya lihat? Karena memang bukan area untuk beli. Hijau itu bukan area untuk beli bagi saya. Ya. Nah hari ini tadi merah, saya tengok ya masih ada yang menarik gitu kan. Nah kayak gitu. Oke. Jadi untuk Bang Yuve, convictionnya untuk melatih kesabaran itu tadi, di target profitnya dikuatin. Kalau memang sudah sampai targetnya baru lakukan taking profit ya. Oke, nggak usah ikutin orang, ikutin rulesnya aja dulu. Abang fokus ke target profit abang aja ya. Nggak usah dipaksa. Tapi pusing bang kalau hijau nggak bisa share lagi ya, karena kemarin kamu nyerok ya. Saya udah nyerok berapa itu guys, banyak guys. Jadi sekarang nih saya swing ya tinggal nunggu panennya gitu. Makanya saya bilang kan, kalau saya ini tipikal yang tidak pakai cut loss. Saya hanya punya opsi averaging down. Makanya saya tidak ambil saham-saham yang dalam kondisi fundamental tidak menarik buat saya. Karena apa resikonya? Aku 27 emiten. Saya berapa ya? Saya 24. Saya 24 emiten bang. Bayangkan 24 emiten coba. Ya. 24 emiten loh. Itu udah ada entry 2, udah ada entry 1 baru. Ya.
Jadi udah tinggal nunggu cuannya aja lah ya. Ya sabar aja sisanya ya. Orang lain sibuk mikirin market, kita tetap sibuk sama pekerjaan kita. Jadi kita nggak terganggu sama hal-hal yang sudah menjadi baku dalam kehidupan kita ya. Karena ini kan hanya compounding interestnya aja ya. Ya gitu ya. Bang Yuve fokusnya di situ. Oke. Oke, tinggal 5 menit lagi guys. Mungkin saya habis tuh closing. Iya bang, ditahan dulu bang di 1 juta lot. Nunggu Q3 aja nih net income-nya. Kalau jelek ya kalau jelek kita keluar. Kalau jelek ya kita keluar kan. Kalau net income-nya jelek nih Q2 kan, keluar Q2 nanti. Kalau masih bagus pertahankan. Tapi kalau dia jelek out. Tapi kalau dia bagus dan lebih tinggi daripada Q2 tahun kemarin nih, daripada Q 2025, kalian tahan ya, kalian tahan. Karena free floatnya masih bagus. Oke, thanks bang info kalau Q3 jelek exit dulu. Kapan itu keluar? Q2 keluar itu belum, ini Q2 Januari, Februari, April, Mei, Juni. Kenapa nak? Ini dong ya. Bawa. Oke, kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi kalau Q2 ini kemungkinan keluar dari Agustus, harusnya Agustus udah keluar nanti. Ya Q2-nya nanti keluar mungkin di Agustusnya. Ya biarkan mereka menyelesaikan laporan keuangannya dulu ya. Kayak gitu. Berlaku semua emiten apa harus ada lagi yang harus dipantau? Q1 sama dengan 3 bulan. Iya, Q1 3 bulan, Q2 3 bulan, Q3 3 bulan ya. Oke, kira-kira gitu-gitu ya teman-teman ya, nggak ada lagi ya. Nah, udahlah, itu kalian udah ngerti semua ya. Jadi rulesnya jelas. Hari ini kita cuma dapat sekitar 4 saham ya, nggak terlalu banyak ya, tapi ya maksimalkan di situ ya. Kalau besok memang masih crash lagi ya cukup menarik ya. Jadi area entry kalian jadi terjemput gitu ya. Ya harapannya gitu ya. Kalau kalian memang punya conviction kuat, ya mungkin entry dulu pertama besok untuk yang saham-saham tadi sudah saya sebutkan. Bang, aku telat bang, sama apa aja tadi bang? Oke, tadi yang kita masuk di screening itu, ya ini sebelum closing ya 3 menit lagi. Karena itu Bang Rido nungguin saya dia. Semoga kejemput semua Samara bang, mau turun nggak apa-apa ya. Kalau kayak saya ini mau turun nggak ada masalah ya. Tadi yang masuk itu yang pertama MTech. Ini tadi MTech ya. MTech yang pertama tadi MTech, kita sedikit aja sampai 2 menit lagi ya. Ini tadi MTech yang masuk ya. Ini untuk areanya tadi 498 sampai 480 untuk area buy-nya kalau kalian mau. Tapi kalau kalian tetap maksa pengen di bawah, tetap ambil 540 besok ya, atau di bawah inilah ya, jangan 540 lah. Ini kan ya di bawah ini, oke. Terus yang kedua tadi Pegas ya, Pegas di bawah 1400 atau ya di pokoknya di bawah 1400 lah ya kalau kalian tetap memaksa ya. Ya mau di bawah ini boleh. Oke, kayak gitu. Terus sisanya tadi ada Tabji dan Harta lah yang masih masuk. Sebenarnya enggak, kalau saya enggak, tapi masih oke gitu. Mana tadi guys? Tabji sama Harta tadi kan. Ini Tabji tadi oke ya, kira-kira. Nah, ya, Tabji ya, paling targetnya nggak usah jauh-jauh, 1800 atau 2000 udah cukup ya. Kayak gitu, guys. Oke. Terus terakhir tadi Harta. Harta mana Harta tadi? Nah, ini Harta tadi ya. Kalian nego di bid aja, nego di bid, jangan nego di kanan, nego di kiri. Nah, kayak gini nego di kiri aja. Besok lihat ya. Nego di kiri, jangan nego di kanan. Maksudnya gimana, Bang? Nawar di sini, guys. Nawar di rendah, jangan dinawar di kanan ya. Kayak gitu. Oke guys, udah 1 menit lagi. Kira-kira itu aja untuk malam ini. Saya nggak bisa terlalu lama live-nya. Ya paling sampai jam
segini aja ya. Nanti mungkin kalau teman-teman ini saya coba download ini dulu segera untuk diupload segera di YouTube, saya akan upload nanti ya. Oke, mungkin nggak sampai lama sih uploadnya. Oke, makasih Bang Chan, sama-sama ya. Oke ya teman-teman, udah jam 23.30, saya izin closing dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di live saya. Untuk yang nyari nanya apa Bang, link kalkulatornya di mana? Link kalkulator ada di bio, atau kalian klik link di bio aja, nanti ada link kalkulator harga wajarnya yang seperti ini. Nanti kalian bisa lihat di bio saya. Harganya nggak mahal guys, 20.000 aja pakai seterusnya. Nah mungkin minggu depan saya akan upgrade untuk penambahan dividen apa kalkulator dividennya ya. Ini kan ada dividen di bawah ya. Nah nanti saya mau update ya, mungkin nanti akan saya update karena ini udah clear, saya udah bisa update untuk teman-teman, tinggal nggak perlu beli lagi ya, nggak perlu beli lagi, tinggal pakai aja ya, karena nanti saya update ya. Oke, kayak gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Yang udah beli update, yang udah beli langsung otomatis update. Apa tinggal klik linknya nggak berubah. Dia kan web ya, jadi otomatis langsung ini ya. Oke, Bang Gali ya, nggak perlu beli lagi ya. Nanti saya update langsung otomatis. Minggu depan atau 2 minggu lagi mungkin saya clearkan. Oke, udah bisa update. Oke, udah dapat, nanti tinggal ngitung. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih?